bisa tahu nih, ini orangnya dari mana-mana aja, wajahnya seperti apa gitu. Kemudian untuk yang kedua, nanti dimohon untuk mute mikrofonnya ya, Bapak Ibu dan juga teman-teman, supaya selama presentasi nanti bisa kondusif gitu. Kemudian nanti kalau misalkan ada pertanyaan, nanti boleh ditulis di kolom komentar dan diberi nama, apa namanya, nama, kemudian asalnya atau asal instansi, kemudian ditujukan kepada narasumber siapa, dan juga pertanyaannya. Jadi nanti kita akan menampung dulu pertanyaannya, nanti kita akan pilih beberapa pertanyaan yang memang itu menarik untuk ditanyakan seperti itu. Dan insya Allah nanti webinar kita akan berjalan kurang lebih selama 90 menit. Jadi mari kita memanfaatkan waktu kita malam hari ini dengan sebaik-baiknya. Tuh. Nah, malam ini insya Allah kita akan membahas potensi besar ya di sekitar kita, yaitu pekarangan rumah gitu. Saya yakin insya Allah teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini, itu memiliki pekarangan rumah ya, walaupun itu kecil atau besar, ataupun mungkin yang belum, semoga suatu hari nanti akan memilikinya gitu. Nah, pekarangan rumah ini, kalau misalkan kita kelola dengan baik, itu bisa menjadi kunci menuju kemandirian pangan. Dan tanpa berlama-lama lagi, mungkin saya langsung saja akan memperkenalkan kedua narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini, Masya Allah. Nah, jadi teman-teman semua dan Bapak Ibu sekalian, mari kita sambut narasumber yang pertama. Beliau ini adalah seorang independent food and empowerment practitioner yang memiliki rekam jejak panjang dalam pemberdayaan masyarakat dan juga ketahanan pangan, yaitu ada Ibu Hariratu Syarifah. Saya izin share screen untuk CV-nya Kak Hariratu Syarifah ya. Ya, ya ini Kak Hariratu Syarifah. Selamat malam Kak. Selamat malam Kak Dewi dan teman-teman Ya, semua. Selamat oke. malam. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah, Mbak. Oke. Sudah Kak. Oke, jadi Kak Hariratu Syarifah ini, beliau ini memiliki pengalaman di bidang edukasi ya, atau di community empowerment selama kurang lebih 6 tahun. Kemudian, oke, bentar, sudah terlihat ya CV-nya. Oke, nah ini. Kemudian juga beliau adalah praktisi di bidang pertanian kurang lebih selama 4 tahun. Kemudian Kak Hariratu Syarifah ini adalah lulusan agriteknologi dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, sarjana S1 dan juga melanjutkan S2 ilmu lingkungan dengan fokus pemberdayaan kelompok tani di Unsut juga, seperti itu. Nah, barangkali ya nanti ada yang mau berkenal lebih lanjut dengan Kak Syarifah, mungkin nanti bisa kontak-kontak langsung ya, teman-teman ya. Kemudian saya akan memperkenalkan narasumber kita yang kedua, yaitu, ah, nah narasumber kita yang kedua ini adalah, beliau ini adalah seorang praktisi ya, praktisi dan juga akademisi yang fokus pada pengembangan benih unggul. Jadi mari kita sambut juga ada Kak Gaus Al Azam, MSP MSC. Selamat malam Kak Selamat Azam. malam. Ya, gitu. Malam. Jadi nanti malam kita Selamat juga malam, akan, Kak. hari ini kita akan mendengarkan dua topik yang akan disampaikan oleh Kak Harir dan juga Kak Azam. Nah, untuk Kak Azam ini, beliau ini adalah memiliki pengalaman sebagai guru biologi dan juga pernah berkolaborasi di PT Sundenta sebagai asisten peneliti. Juga pernah menjalani apa namanya magang di logistik agrikultur, di magang di UPT Perbenihan. Dan untuk experience-nya, Alhamdulillah Kak Azam ini beliau adalah founder dari TerraThrive Agri ID. Dan kemudian banyak sekali pengalaman beliau di sini ya. Teman-teman mungkin bisa melihat secara langsung atau mungkin nanti teman-teman setelah
webinar ini nanti ada yang ingin dikomunikasikan dengan Kak Azam bisa menghubungi beliau langsung. Begitu ya Kak Azam ya? Baik, Kak. Oke. Oke. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja apa namanya untuk sesi webinar kita malam hari ini. Nah, untuk webinar yang pertama mungkin akan disampaikan, maaf, untuk presentasi yang pertama mungkin akan disampaikan oleh Kak Harirotus Syarifah, ya. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan. Saya akan nanti bantu share screen ya Kak Syarifah ya. Baik, Kak Dewi. Terima kasih atas Oke. kesempatannya, Kak Dewi. Kak Syarifah sudah siap ya Kak ya? Insya Allah Oke. sudah, Kak Dewi. Apakah share screen saya sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Kak. Oke. Oke, baik. Silakan Kak Harirotus Syarifah mungkin bisa dimulai untuk menyampaikan materi yang sudah dipersiapkan. Apakah suara saya sudah terdengar, teman-teman? Sudah. Alhamdulillah Sudah. sudah, Kak. Jelas. Terima kasih atas kesempatannya, Kak Dewi. Dan selamat malam, teman-teman semua. Selamat Selamat malam, malam. Kak. Di sini saya izin Selamat malam. mempresentasikan, ya, di sini saya izin mempresentasikan pengetahuan dan pengalaman saya yang saya berikan judul Kebunku Supermarketku, Seni Berkebun untuk Kemandirian Pangan Keluarga. Nah, sebelumnya saya mau izin dulu. Saya di sini niatnya bukan untuk menggurui, tapi saya hanya share pengalaman yang saya miliki. Dan jika nantinya ada ketidaksamaan, bisa kita diskusikan bersama ya. Baik, Kak. Berkebun itu suatu kegiatan aktivitas yang masih sering dianggap ribet, kotor, dan sering dilakukan hanya oleh orang tua. Padahal sebenarnya berkebun itu sangat menyenangkan dan sangat relevan untuk dilakukan baik dari kalangan muda sampai tua, bahkan untuk anak-anak pun itu sangat bermanfaat. Nah, oleh karena itu saya ingin agar lebih banyak orang dapat memulai aktivitas berkebun di pekarangan rumahnya. Nah, sebenarnya sebelumnya saya akan menjelaskan eh, apa saja sih apa saja pentingnya kita itu berkebun dan mengapa kita itu harus mulai untuk berkebun. Eh, Nah, yang pertama itu ada resiliensi pangan atau ketahanan pangan. Pada saat kita COVID kemarin, pada tahun 2019, kita kan jadi terbatas ya, aktivitas untuk keluar rumah kita itu terbatas. Yang akhirnya dapat menghambat aktivitas kita dan menghambat proses kita dalam mencari bahan pangan. Nah, oleh karena itu, jika kita bisa berkebun dan menghasilkan bahan pangan dari kebun pekarangan rumah kita sendiri, kita itu akan lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Yang kedua itu ada kualitas bahan pangan. Dengan kita berkebun sendiri, kita itu dapat memastikan bahwa bahan pangan kita itu sehat dan segar. Dan yang ketiga ada ekonomi. Nah, dengan berkebun, kita itu dapat menghemat biaya pengeluaran serta bisa menambah pendapatan rumah tangga kita. Sebenarnya kalau dari segi ekonomi sendiri itu sudah banyak yang melakukan risetnya. Ini saya berikan salah satu contoh yaitu dari Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis menyatakan bahwa kegiatan berkebun di pekarangan rumah itu dapat mengurangi biaya belanja sebesar 37,98% dan menambah pendapatan sebesar Rp362.000. Nah, selanjutnya yang keempat ada kesehatan mental. Dengan berkebun itu mood kita itu biasanya berkebun itu bisa menjadi mood booster kita ya. Apalagi kalau kita itu melihat
tanaman kita itu tumbuh dengan baik, daun-daun barunya mulai tumbuh, terus bunga-bunganya mulai tumbuh, itu biasanya menjadi mood booster alami kita. Selain itu, tanaman itu juga dapat mengeluarkan zat yang bernama fitonsida yang berguna untuk menurunkan kadar kortisol sehingga menurunkan tingkat stres kita dan dapat menjadi sel pembunuh alami yang memperkuat imun. Selanjutnya yang kelima itu ada edukasi. Dengan kita itu punya kebun di pekarangan rumah kita, itu dapat menjadi sarana edukasi. Apalagi untuk anak-anak. Anak-anak itu dapat belajar bagaimana fotosintesis itu bekerja, pentingnya air dan matahari, lalu siklus hidup tanaman, tidak hanya dari teori tapi secara praktek langsung. Dan yang terakhir ada refleksi diri. Nah, biasanya kalau kita sedang berkebun, kita itu akan lebih sering sendirian dengan pikiran kita, mengamati alam dan sekitar. Nah, apalagi mengamati kebun kita ya, misalnya ayam kita, ikan, tanaman. Nah, biasanya dari situ tuh kita dapat mengambil banyak pelajaran hidup. Contohnya ketika kita itu tanaman kita itu sedang tidak baik-baik saja, itu biasanya akan mengajarkan kita bahwa setiap proses itu pasti ada tantangannya, dan jika kita terus berusaha itu akan membuahkan hasil yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, selanjutnya kalau kita sudah mengerti apa saja arti penting dari berkebun, kita perlu mengetahui apa saja sih isi dari kebun kita itu. Nah, kalau menurut saya ini ada 3 pilar pangan mandiri. 3 pilar itu maksudnya 3 isi kebun kita yang penting ya. Kalau kita menggabungkan 3 pilar ini, maka kita dapat menciptakan supermarket hidup gratis untuk keluarga kita. Yang pertama itu ada tanaman. Tanaman ini sebagai sumber serat dan vitamin. Lalu ada perikanan dan peternakan yang bisa menjadi sumber protein kita. Nah, kalau kita bisa menggabungkan 3 ini, kita dapat mewujudkan integrated farming, dan kalau bisa kita itu dapat mewujudkan rumah tangga yang zero. Kita tuh tidak menghasilkan sampah seperti itu ya, karena sampahnya akan kita daur ulang dan siklusnya itu akan terus berputar seperti itu. Selanjutnya kalau kita sudah tahu mengapa kita harus mulai berkebun, lalu isinya apa, saya akan menjelaskan tentang apa sih langkah yang harus kita lakukan kalau kita itu mau untuk mulai berkebun. Nah, berkebun ini sebenarnya itu seperti yang tadi saya katakan, berkebun ini bisa dilakukan oleh semua orang, baik dari anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua. Nah, untuk memulai berkebun ini akan saya rangkum langkahnya menjadi 4 langkah yang saya singkat menjadi NAPE. NAPE itu yang pertama itu ada niat atau tekad, yang kedua ada analisa ketersediaan bahan, yang ketiga perencanaan, dan yang keempat dan paling penting ada eksekusi. Kalau kita mau mulai berkebun, yang pertama harus kita lakukan itu kita punya kerentek dulu, niat dan tekad. Karena berkebun itu pasti, apalagi buat yang belum pernah sama sekali berkebun, pasti nanti akan menemukan berbagai masalah di dalam prosesnya. Makanya dari itu, agar kita tuh kalau bertemu masalah, kita tidak menyerah, tapi kita mencari cara untuk menyelesaikan masalah, kita harus punya tekad dan niat yang kuat. Yang kedua, analisa ketersediaan bahan. Karena ini tuh untuk karangan rumah, jadi sebisa mungkin kita kan harus meminimalisir ya pengeluaran untuk kita itu mewujudkan kebun kita. Nah, agar bisa meminimalisir itu, kita harus menganalisa aja apa sih ketersediaan bahan yang ada di sekitar kita, agar kita itu dapat memanfaatkannya untuk mewujudkan kebun yang kita inginkan. Yang ketiga ada perencanaan. Nah, perencanaan di sini maksudnya kita tuh merencanakan tata ruangnya. Apabila pekarangan kita itu sempit, kita harus punya perencanaan agar
kebun kita itu tetap terlihat rapi dan bisa kita gunakan secara optimal. Dan yang terakhir dan paling penting adalah eksekusi. Jika eksekusi ini tidak dilakukan, maka tiga langkah yang tadi itu tidak ada artinya. Seperti itu ya. Nah, kalau kita sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk mulai berkebun, saya akan memfokuskan ke satu pilar saja pada malam hari ini, yaitu untuk pilar tanaman. Kita akan membahas tentang bahan apa saja sih yang kita butuhkan untuk mulai bertanam. Yang bahan yang kita butuhkan untuk mulai bertanam itu yang pertama itu ada wadahnya dulu. Kalau kita bertanam, kita usahakan punya wadahnya karena kan kita nggak semuanya itu punya pekarangan yang isinya yang langsung lahan tanah gitu kan. Ada yang mungkin lahannya itu udah cor-coran, ada yang mungkin sudah keramik seperti itu. Itu tetap kita bisa menggunakan pekarangan rumah kita. Yang pertama kita butuhkan itu ada ember plastik atau wadah bekas, lalu ada media tanam, pupuk, pestisida, mikroba baik, dan benih atau bibit. Nah, benih atau bibit ini nantinya akan dijelaskan lebih lanjut atau lebih detail oleh Kak Azam ya. Nah, yang pertama itu saya akan membahas tentang media tanam. Nah, kalau biasanya yang di desa, yang hidupnya masih di desa, itu kita masih banyak menemukan tanah ya untuk media tanam. Tapi untuk yang mungkin akan kesulitan menemukan tanah, itu kita bisa menggunakan yang namanya daun kering, serabut kelapa, bata, rockwool, atau busa, dan sampah dapur. Kalau untuk daun kering dan sampah dapur itu harus kita fermentasi dulu atau kita buat menjadi kompos terlebih dahulu. Nah, kalau enggak kalian bisa menggunakan bata. Kalau untuk yang sistem hidroponik bisa menggunakan rock wool atau busa bekas. Tapi kalau untuk busa yang bekas, kalian harus pastikan busanya itu masih layak dan disterilkan terlebih dahulu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pupuk ya. Oke. Mbak Dewi mohon minta tolong untuk digeser ya. Sudah Nah, untuk digeser, Kak. pupuk ini, oh ya, terima kasih Mbak Dewi. Nah, untuk pupuk ini, uh, karena kita di sini sistemnya mau untuk memanfaatkan sampah dapur, jadi kita akan membahas sampah dapur apa yang bisa kita gunakan untuk pupuk. Nah, sebenarnya semua sampah dapur itu bisa kita gunakan untuk pupuk, tapi ada treatment-treatment tersendiri. Ini akan saya memberikan 4 contoh sampah dapur yang bisa dengan mudah kita aplikasikan sebagai pupuk ya. Yang pertama itu ada air cucian beras. Air cucian beras ini biasanya mempunyai kandungan vitamin B1 yang tinggi. Ini gunanya itu untuk mempercepat pertumbuhan dan anti stres. Nah, selanjutnya ada kulit pisang. Kalau kulit pisang ini dia kaya akan kalium. Kalium ini berguna untuk booster untuk pada proses pembungaan dan pembuahan. Selanjutnya ada cangkang telur. Cangkang telur ini kaya akan kalsium yang kegunaannya itu untuk memperkuat batang dan buah. Dan selanjutnya ada ampas kopi dan teh. Kita kan sering mengonsumsi kopi dan teh ya. Nah, itu ampasnya itu bisa sekali kita gunakan sebagai sumber nitrogen untuk tanaman. Caranya cukup gampang, dengan kita keringkan saja ampas kopi atau tehnya, lalu eh, kita masukkan ke dalam media tanam kita. Nah, sebelumnya saya mau tanya ini ke teman-teman semua. Di sini teman-teman yang sudah berkebun, apakah ada yang sudah mulai berkebun? Kayaknya kemarin Sudah, Kak. banyak tuh yang Nah, kirim di Banyak grup. ya, rata-rata sudah ya. Biasanya pupuknya pakai pupuk apa, Kak? Kalau boleh tahu. Kalau bisa berkenan untuk sharing, boleh, Kak. Untuk pupuk ya yang biasa kalau digunakan dan eh, selama ini tuh efeknya apa untuk tanamannya? kalau saya ini di
konvensional ya Mbak, petani konvensional itu di lahan sawah dan lahan kering itu kami masih berupaya semi organik dan kegiatan memanfaatkan pupuk organik itu ya masih kami upayakan yaitu melalui pemanfaatan seresah ataupun dari kotoran hewan kambing dan domba untuk kita buat pupuk kandang dan kompos seperti itu Kak. Oke, berarti kalau ini memang tingkatnya komersil ya, Kak ya? Nah, iya Kak, komersil. Oke, baik, terima kasih Kak Sudonan untuk sharing. Sebenarnya kalau ini ya, yang saya alami itu Kak, saya itu sering menggunakan air cucian beras Kak. Air cucian beras itu benar-benar kalau sepengamatan saya ya Kak ya, itu benar-benar tanaman saya itu jauh lebih cepat tumbuhnya Kak. Karena kan tanaman di pekarangan rumah saya kan di Pekalongan ya. Depan rumah saya itu kebetulan tanahnya itu batuan Kak, jadi banyak batunya itu. Jadi kalau kita nanam itu, eh, dia sulit tumbuh besarnya itu sulit. Tapi setelah diaplikasikan diberikan air cucian beras, itu alhamdulillah cepat dia itu tumbuhnya jadi sangat cepat. Jadi kita bisa melihat perubahannya itu cuma dalam berapa minggu seperti itu. Nah, selanjutnya selain pupuk kan kita juga butuh pestisida ya untuk tanaman kita. Nah, pestisida ini karena ini saya hari ini judulnya itu untuk pekarangan rumah, jadi di sini pestisidanya juga saya menggunakan bahan-bahan yang ada di dapur rumah. Karena kan kalau kita mau ini apa ya, kalau kita menggunakan pestisida nabati itu kan juga bisa terakumulasi oleh tanaman ya. Jadi nanti kalau kita makan itu juga pasti ada sisa-sisa residu dari pestisida kimianya tersebut. Makanya kalau untuk karangan rumah ini sebisa mungkin usahakanlah pakai pestisida nabati. Nah, untuk pestisida nabati itu yang sering digunakan itu ada bawang putih. Bawang putih itu kegunaannya itu untuk mengusir serangga dan antibakteri. Biasanya kalau tanaman kita sering layu, itu biasanya karena bakteri. Nah, kalian bisa menggunakan bawang putih. Selanjutnya ada kunir dan lengkuas. Nah, kalau kunir dan lengkuas ini sebagai anti jamur. Jadi, kalau kalian menemukan karat putih, biasanya kalau di daun-daun itu ada karat putih, atau bercak putih itu biasanya disebabkan oleh jamur. Jadi kita bisa menggunakan kunir dan lengkuas karena mereka itu mempunyai zat anti jamur yang dapat menghambat pertumbuhan jamur. Selanjutnya ada daun pepaya. Nah, daun pepaya ini kegunaannya untuk yaitu meracuni ulat. Jadi kalau tanaman kalian ada ulatnya, bisa kalian ambil langsung ulatnya atau kalian semprotkan dengan daun pepaya. Dan yang terakhir ada cabai. Cabai ini biasanya untuk tambahan. Karena cabai itu efeknya hanya untuk membuat rasa terbakar atau panas pada kulit serangga atau hama yang lunak. Jadi itu menimbulkan sifat jerah pada hama tersebut. Nah, biasanya saya akan menambahkan satu komposisi lagi yaitu ada air sabun cuci piring. Nah, itu gunanya itu sebagai perekat. Kalau biasanya saya pakai itu kalau saya itu kalau musim hujan, karena kan kalau musim hujan pasti kalau saya habis nyemprot itu kan sering terkena air hujan ya. Jadi saya tambahkan perekat seperti itu. Nah, selain pestisida, saya juga menggunakan mikroba, mikroba baik. Nah, mikroba kan ada yang baik dan ada yang jahat. Yang jahat kan yang menimbulkan penyakit untuk tanaman ya. Kalau yang baik ini untuk melindungi tanaman. Yang baik ini saya kasih contohnya itu tiga, yaitu ada Trichoderma, PGPR, sama Mycorrhiza. Nah ini benar-benar apa ya yang paling sering digunakan dan memang efeknya itu banyak terbukti baik dari saya sendiri maupun pengalaman dari teman-teman saya. Nah, kalau trichoderma itu salah satu jenis jamur, jamurnya itu jamur kuat. Nah, ini kebetulan juga gambar yang saya eh, masukkan ke sini ada gambar trichoderma. Misi Kak Dewi
Bisa tolong slide-nya digeser? Iya, geser lagi Kak Dewi. Nah, di sini. Nah, di sini ini ada gambarnya trichoderma ya, Kak ya. Ini gunanya itu dia untuk biasanya untuk menghindari layu fusarium ataupun eh, apa penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan jamur. Ini biasanya saya gunakan sebagai pestisida pestisida nabati. Nah, selanjutnya itu ada PGPR. PGPR ini kegunaannya untuk um, membantu membantu akar tanaman agar dapat menyerap nutrisi dengan lebih baik. Dan selanjutnya ada mikoriza. Mikoriza ini juga letaknya sama di akar tanaman. Nah, mikoriza ini tujuannya itu untuk dia membantu tanaman, apalagi kalau tanamannya itu ada pada cekaman air. Jadi kalau dia itu sedang berada di cekaman air, itu akan membantu tanaman mendapatkan nutrisi. Nah, untuk pengaplikasiannya ini juga biasanya tidak saya aplikasikan secara bersamaan karena biasanya bisa saling memakan untuk apalagi untuk untuk mikoriza dan trichoderma. Nah, biasanya mikoriza itu saya aplikasikan ketika pembibitan karena dia itu lebih aktif ketika pembibitan. Dia itu karena mikoriza itu kalau kita aplikasikan nanti uh, bakteri dan jamurnya itu dari mikoriza itu akan masuk ke dalam akar dan membantunya itu di dalam akarnya tersebut. Nah, kalau misalnya kita aplikasikan trichoderma dan mycorrhiza secara bersamaan, nanti mereka akan saling memakan. Apalagi trichoderma itu kan sifatnya dia ini ya lebih apa ya lebih kuat. Jadi nanti trichodermanya akan menang, mycorrhizanya akan kalah. Jadi biasanya untuk waktu pembibitan cukup sekali saja saya aplikasikan mycorrhiza itu ketika pembibitan. Tapi kalau trichoderma itu biasanya saya rutin seminggu sekali untuk saya kocor trichoderma. Dan untuk 3 jenis mikroba baik ini cara perbanyakannya mudah dan misalnya kita mau melakukan penangkapan langsung itu juga mudah gitu. Nah, karena kita sudah mengetahui tadi uh, mengapa kita harus berkebun, lalu pilarnya apa saja, langkahnya apa saja, bahan yang kita butuhkan apa saja. Saya harap teman-teman yang belum mulai berkebun bisa langsung saja mulai berkebun dari sekarang. Jangan menunggu lahan luas untuk menjadi mandiri, jangan menunggu hari esok untuk hidup sehat, jangan menunggu sempurna untuk memulai. Mari kita ubah setiap jengkal tanah dan setiap wadah bekas di rumah kita menjadi lumbung pangan bagi orang-orang yang kita cintai. Usahakan sedikit demi sedikit kebun kita agar menjadi supermarket hidup yang tak ada habisnya. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Wow, keren sekali ya, Kak ya. Tadi sudah disampaikan. Terima kasih banyak Kak Hariratu Syarifah atas materinya yang luar biasa inspiratif ini. Dan kita jadi belajar nih Kak bahwa optimalisasi pekarangan itu tuh nggak cuma soal nanam aja, tapi juga soal pemberdayaan diri, terus membangun ketahanan pangan keluarga. Intinya food is our power gitu loh. Jadi kita nggak ketergantungan dari pangan dari luar. Nah, Betul mungkin sekali, Kak Dewi. teman-teman saya mengingatkan kembali kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan untuk Kak Harir atau mungkin nanti Kak Azam boleh tulis di kolom komentar ya, Bapak Ibu semuanya juga. Dan selanjutnya kita akan beralih ke presenter kita yang selanjutnya yaitu ada Kak Muhammad Gaus Al-Azam yang akan memaparkan materinya. Untuk Kak Azam, selamat malam Kak gitu. Selamat malam Mbak Dewi. Ya, Kak oke. Dewi. Saya izin share screen untuk Kak Azam ya. Pak.
Ya sudah terlihat belum teman-teman share screen saya? Eh, belum ya. Oh, belum. Bentar. Belum, Kak. Oke. Sudah. Sudah, Kak. Oke, sudah. Baik, mungkin saya persilakan kepada Kak Muhammad Gaus Al-Azam untuk memulai presentasinya. Baik, terima kasih Kak Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, rekan-rekan, serta teman-teman pegiat urban farming yang selalu berbahagia. Perkenalkan, saya Muhammad Gaus Al-Azam dari Terra Thrive Agri. Jadi seringkali kita beranggapan bahwa sains, baik sains di bidang biologi ataupun sains di bidang pertanian, merupakan ilmu yang langit, kemudian konsepnya sulit, bahasanya eh, agak susah dipahami dan butuh alat yang mahal seperti itu. Tapi berdasarkan tujuan kita pada malam hari ini, adapun tujuan kita yaitu bagaimana sih kita bisa eh, menerapkan sains yang terasa langit itu menjadi bahasa bumi, sehingga kita bisa mengaplikasikan di pekarangan rumah kita tanpa menggunakan alat-alat yang mahal. Dan tentunya tetap berdasarkan pada prinsip-prinsip sains, sehingga hasilnya bisa sebanding dengan penggunaan alat-alat canggih seperti itu. Baik, uh, untuk tema pada malam hari ini yaitu strategi produksi benih mandiri dan ketahanan pangan keluarga. Sebagaimana kita tahu pada sesi sebelumnya telah dijelaskan oleh Kak Syarifah mengenai uh, manajemen pertanian skala halaman rumah, bahan-bahan apa yang digunakan, kemudian penanganannya, perawatannya, kemudian dan tentunya apabila kita ingin melakukan penanaman, kita juga memerlukan namanya benih ya. Jadi benih juga merupakan komponen penting karena benih itu merupakan asal-usul dari tanaman tersebut. Boleh minta tolong di next, Kak Dewi. Baik, Eh, oke, mari kita mulai dengan kenapa. Jadi, eh, seperti yang dijelaskan oleh Kak Syarifah pada slide sebelumnya, ini juga ada hubungannya. Kenapa sih? Kenapa kita harus repot-repot mengotori tangan kita dengan tanah? Baik, rekan-rekan, kita bisa lihat grafik di bagian tengah ini. Ini merupakan grafik yang menunjukkan harga dari komoditas pertanian, baik bawang, kemudian hortikultura lainnya, dan cenderung mengalami inflasi. Bisa jadi pada minggu ini harganya 20.000, tapi pada hari berikutnya bisa menjadi 100.000, dan itu tidak bisa diprediksi. Nah, ketika harga naik, tentunya ketahanan dapur kita, stabilitas dapur kita akan terguncang, dan tentunya akan mengarah pada kestabilan ekonomi secara tidak langsung. Seperti itu. Nah, jadi lihat tujuan kita ada berada di gambar paling sebelah kanan. Jadi di rumah kita sudah mempunyai namanya pekarangan. Jadi pekarangan itu bukan sekedar hiasan saja, tapi pekarangan merupakan benteng pertahanan ekonomi atau benteng pertahanan pangan keluarga. Jadi mari kita ingat-ingat misi kita malam hari ini. Misi kita pada malam hari ini adalah mengubah posisi kita sebagai korban harga pasar menjadi tuan atas ketahanan pangan kita sendiri, tentunya melalui pekarangan rumah seperti itu. Baik, boleh di next. Oke, ini saja. Baik. Nah, sering kita dengar rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, bahwa kita sering mendengar bahwa pertanian itu menanam itu lama, kemudian capek seperti itu ya. Nah, itu merupakan salah satu mitos yang beredar di masyarakat. Dan di sini kita bisa bahas. Di sini ada beberapa contoh tanaman saja. Sebenarnya ada banyak, namun di sini kami hanya mencoba mengelompokkan beberapa saja sebagai contoh saja. Jadi di sini kami mengelompokkan jenis-jenis tim tanaman. Ada jangka pendek, jangka panjang, dan jangka berkelanjutan. Dinamakan jangka panjang karena tanaman ini bisa dipanen kurang dari 30 hari. Contohnya seperti kangkung, bayam, dan sawi. Nah, ini sangat direkomendasikan bagi teman-teman sekalian
terutama bagi yang ingin memulai pertanian untuk skala ruangan untuk pertama kali. Adapun kategori tim yang kedua adalah kategori tim jangka panjang atau maraton. Jadi untuk jangka panennya itu lebih dari 60 hari, namun panennya itu berskala. Hari ini panen, minggu depan panen lagi seperti itu. Jadi ini juga apa ya? Ini juga bisa sebagai fondasi ketahanan pangan kita karena kita panennya bisa secara berskala. Kemudian yang ketiga itu ada tim berkelanjutan. Maksudnya bagaimana? Kita tanamnya sekali tapi panennya berulang. Contohnya daun bawang. Jadi daun bawang ini bisa dipanen berulang-ulang kali dan tanamnya hanya sekali saja seperti itu. Baik. Boleh minta tolong dulu. Oke. Baik. Nah, jadi rekan-rekan semuanya, mari kita lihat di posisi PPT slide kanan pojok paling bawah. Tujuan kita adalah ketahanan pangan dengan memanfaatkan pekarangan rumah. Yang dinamakan ketahanan pangan pasti ada 4 pilar. Yang pertama availability atau ketersediaan. Meskipun inflasi, kita tetap punya persediaan hortikultura atau bahan pangan tersebut. Kemudian akses, dia gampang diakses maupun inflasi ataupun enggak, karena kita punya pekarangan, kita bisa mengaksesnya setiap saat. Kemudian, pilar keempat dari syarat ketahanan pangan, itu peralatannya itu mudah, simple, bisa diaplikasikan tanpa lab-lab yang canggih kayak di perusahaan-perusahaan atau universitas seperti itu. Dan yang terakhir, ini juga penting, dan dia bersifat stabil, tidak naik, tidak turun, tapi dia bisa memenuhi kebutuhan kita jangka panjang seperti itu. Nah, untuk mencapai 4 pilar ketahanan pangan ini, tentunya kita memerlukan benih atau biji tanaman. Nah, kembali ke bagian sebelah kiri. Di sini ada gambar, ya, yang bagian atas itu benih F1. Jadi ini adalah benih atau biji tanaman yang sering kali kita temukan di pasaran dan dalam bentuk kemasan yang sangat bagus. Benih ini dinamakan benih F1. Ketika kita menanam benih F1, hasilnya akan sangat bagus. Panjang jagungnya sama semua, satu manis-manis semua, kalau satu tahan penyakit tahan semua. Oke, tapi permasalahannya apa? Permasalahannya benih F1 itu harganya mahal. Contohnya seperti benih melon. Satu benih melon itu harganya bisa sampai Rp6.000, seperti itu. Kemudian benih F1 itu untuk mencapai ketahanan pangan, dia hanya bisa digunakan untuk tanam sekali saja. Apabila dia ditanam lagi dari jagung yang hasilnya bagus ini, maka dia akan menghasilkan benih F2. Nah, benih F2 itu kalau ditanam, hasilnya akan menyebar. Ada jagung yang bagus, ada yang manis, ada yang pahit. Nah, jadi permasalahannya di sini, jebakan benihnya di sini. Kalau kita mau nanam tanaman secara terus-menerus tanpa beri benih, berarti kita nggak bisa pakai benih F1. Kenapa? Kalau kita nanam benih F1, kemudian menjadi benih F2, maka poin stabilitas pangan kita pada 4 pilar ketahanan pangan itu tidak terpenuhi seperti itu. Jadi kalau kita ingin mencapai ketahanan pangan dan kita hanya punya benih F1, berarti itu kita harus beli terus. Setelah panen kita beli terus, beli terus. Kita nggak bisa nanam lagi benih dari hasil panen F1 tersebut. Kemudian yang bagian paling bawah. Kemudian mari kita berpikir sejenak, kira-kira benih apa sih yang dia kualitasnya itu sebanding dengan benih F1, tapi dia itu harganya hemat, kemudian dia itu bisa ditanam berulang kali tanpa mengalami penurunan kualitas atau penurunan panen. Nah, berikut adalah tujuan kita sharing session pada malam hari ini, yaitu bagaimana metode untuk memproduksi benih yang dapat digunakan secara kontinu atau berkelanjutan seperti itu. Baik, boleh minta. Oke. Jadi pada slide sebelumnya, kenapa benih F1 itu bisa tergolong merugikan kalau untuk ketahanan pangan? Baik, di sini kita lihat, jadi benih 1 di pasaran itu, ketika kita tanam, dia akan menghasilkan varietas F1 atau hibrida. Nah, kita lihat fotonya di situ, bahwa yang namanya varietas hibrida itu sifatnya sama semua. Kalau kita misalkan itu kembar, anak kembar gitu, yang satu tinggi, yang satu juga tinggi, yang satu manis, yang satu manis. Terus kelemahannya apa? Kalau satu individu dia terkena virus atau penyakit,
karena dia sifatnya sama semua, maka kemungkinannya dia akan tertular semua. Jadi dia akan sakit total. Nah, beda sama benih yang tanpa kemasan atau biasanya disebut benih varietas lokal. Kenapa dinamakan varietas lokal? Benih ini tuh disimpan oleh bapak-bapak petani dan bisa ditanam berulang kali pada musim tanam berikutnya. Nah, kita bisa lihat dari ciri-ciri fisiknya ya. Kalau benih varietas lokal ini ada yang tinggi, ada yang pendek. Karena dia genetiknya beda atau dia bukan kembar, kalau yang satu kena penyakit pasti ada juga individu yang tahan. Nah, disinilah kelebihan dari benih OP. Dan kenapa kita harus menyimpan benih OP kalau kita ingin mencapai ketahanan pangan seperti itu. Baik, jadi nanti kita akan memilih indukan atau asal-usul benih, apakah itu dari benih F1 ataupun benih dari varietas lokal untuk mendapatkan benih yang mendukung ketahanan pangan tersebut. Next. Nah, di sini. Jadi mungkin beberapa dari kita itu kesulitan untuk mencari benih varietas lokal atau benih yang disimpan petani. Biasanya yang punya benih tersebut itu skala keluarga atau memang keluarga petani yang sudah turun-temurun. Nah, terus pertanyaannya, apakah kita bisa menghasilkan benih OP kalau kita nggak punya benih lokal? Dan kita cuma bisa menemukan benih F1 di pasaran? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa rekan-rekan. Jadi kita kembali lagi ke konsep sebelumnya. Oke. Sebelumnya. Oke. Jadi ketika benih F1 ditanam, pasti ada tanaman yang kerdil, sakit, atau raksasa. Oke. Begitupun dengan varietas OP. Varietas OP kalau ditanam, tanaman induknya itu kan ada di sebelah tengah yaitu. Nah, itu akan menghasilkan keturunan yang berbeda-beda fisiknya. Ada yang tinggi, ada yang pendek, sama dengan keturunan F2 dari benih F1. Tapi perbedaannya, kita lihat persentasenya. Jadi, keturunan F2 dari benih F1 ini, sebagian besar itu dia gampang terkena penyakit. Sedangkan kalau varietas lokal OP, meskipun dia tidak seragam, ada yang tinggi, ada yang rendah, tapi potensi atau tingkat ketahanannya, kesehatannya itu lebih tinggi daripada varietas F1. Tapi varietas F1 tetap tidak menutup kemungkinan untuk kita jadikan sebagai benih OP untuk mencapai ketahanan pangan. Jadi, terus bagaimana langkahnya? Oke, jadi langkah berikutnya itu ketika kita udah mempunyai tanaman F2, baik dari benih hibrida atau F1 ataupun dari benih F lokal, langkah yang paling mudah kita melakukan filtrasi atau penyaringan atau seleksi. Kita seleksi dari apa? Dari bentuk fisiknya. Kita pilih baik dari keturunan yang F1 atau keturunan yang benih OP, kita pilih yang paling tinggi atau dia gak gampang dia gak gampang diserang hama seperti itu. Terus daunnya itu kokoh seperti itu. Nah, jadi nanti kita menyeleksi individu tanaman tersebut yang fisiknya bagus. Adapun fisiknya yang kurang bagus, kalau tanaman itu sehat dan layak dikonsumsi, kita bisa panen. Nah, di sini berarti kita menerapkan proses ketahanan pangan. Kita bisa memanen sambil kita menyimpan benih untuk periode tanam berikutnya seperti itu. Jadi tahapan pertama tadi kita bisa beli benih, kalau kita punya benih F1 kita tanam lagi, terus kita seleksi keturunannya yaitu F2 yang fisiknya paling bagus. Atau kalau kita punya benih OP-nya kita juga tanam, pasti nanti keturunannya belonteng-belonteng gitu ya, beraneka ragam. Kita cari yang sifatnya paling bagus, yang sesuai keinginan kita. Kalau kita ingin yang rasanya manis, berarti kita amankan yang rasanya manis. Kalau kita ingin yang daunnya lebar, berarti kita amankan yang daunnya lebar seperti itu. Baik, berarti kita pada slide ini kita udah menemukan kandidat indukan terpilih yang nantinya akan menghasilkan benih seperti itu ya. Baik, Kak Dewi. Next. Nah, kita kan sebelumnya udah mendapat indukannya nih, indukan yang nanti akan kita tanam sampai dia menghasilkan benih. Terus untuk menghasilkan benih yang kualitasnya bagus, itu sebenarnya ada prinsipnya. Dan prinsip ini telah banyak digunakan di perusahaan-perusahaan benih ataupun skala laboratorium.
Namun sebagaimana visi kita, kita akan mengubah posisi kita dari target pasar menjadi tuan atas pangan kita sendiri. Tentunya kita harus memahami 5 konsep ini ya, 5 konsep dasar bagaimana cara kita memproduksi benih mandiri yang bisa ditanam berkali-kali, tapi kualitasnya itu sebanding dengan benih F1. Jadi di sini ada 5 prinsip ya, ada 5 langkah. Yang pertama itu kita menentukan jumlah populasi. Yang kedua kita menentukan isolasi. Setelah kita menentukan jumlahnya nih 20 tanaman. Terus langkah kedua kita pilih dari 20 tanaman itu kita pilih yang fisiknya paling bagus. Apakah yang tinggi ataupun yang manis. Oke. Setelah itu kan kita udah dapet nih individu terpilih. Kita lanjut ke poin yang nomor 3. Kita tanam individu terpilih itu dalam suatu ruangan khusus sampai dia menghasilkan biji atau buah. Nah, lanjut ke tahap yang keempat. Buahnya kita panen, kemudian kita ambil bijinya. Setelah kita ambil bijinya, kita awetkan. Nah, di situ kita mendapatkan biji yang bisa kita tanam berulang kali tanpa kita beli beli secara berulang seperti itu. Nah, untuk menerapkan 5 prinsip ini, eh, sebenarnya tidak hanya bisa diaplikasikan di perusahaan ya. Kalau di perusahaan besar itu kan atau di lab ya, itu kan pakai alat-alat yang mahal ya. Nah, sebenarnya prinsipnya itu sama aja karena adanya teknologi itu dia berasal dari prinsip teori konvensional. Jadi adanya mesin-mesin yang canggih itu awalnya itu juga berasal dari permasalahan yang bersifat tradisional. Makanya itu kita kembali bukan merubah ya, kita memodifikasi. Bagaimana memodifikasi prinsip-prinsip itu yang skala pabrik dapat kita terapkan di dapur rumah kita sehingga kita bisa memperoleh benih berkualitas seperti itu. Baik, ada lagi. Baik, nah kita lanjut ke tahap atau rahasia atau teknis yang pertama. Tadi teknis yang pertama itu semisal nih kita punya benih F1 aja ya, karena benih OP itu susah ditemukan. Kita beli benih F1, oke kita tanam. Kita tanamnya harus banyak ya. Kalau skala perumahan itu 20 pot juga 20 tanaman udah cukup ya. Nah, kemudian dari 20 itu kita harus seleksi mana yang fisiknya paling bagus. Kita harus menyeleksi minimal paling tidak ya 20%. Kenapa? Kalau kita cuma menyisakan satu aja yang fisiknya bagus, nah seperti pada gambar yang berlogo salah, dia akan ada istilahnya namanya inbreeding atau lawan kerdil. Atau kalau pada manusia itu namanya perkawinan sedara. Jadi pada satu pohon itu kan ada 2 bunga. Bunga yang dari satu pohon itu artinya bunga yang memiliki darah yang sama. Nah, kalau dia terjadi perkawinan di situ, maka akan terjadi namanya kecacatan, sama seperti manusia. Makanya Makanya untuk pemulihan itu diminimalisir untuk perkawinan sedara atau pengambilan biji dari satu tanaman saja. Jadi kita bisa, misalnya ada 10 tanaman, kita pilih 2, nggak boleh satu ya. Nah, 2 itu kita biarkan agar bunganya saling menyebuki. Jadi di situ tidak terjadi perkawinan setubuh, perkawinan sedara dan sehingga tidak terjadi kecacatan pada benihnya seperti itu. Nanti hasilnya benihnya akan kuat. Nah, kemudian untuk teknik yang kedua, teknis yang pertama kan kita udah memilih nih 2 tanaman dari 10 tanaman yang kualitasnya bagus. Apakah tanamannya itu kita biarkan saja di tempatnya? Tentu tidak. Kita harus melakukan perawatan ya, maksudnya kita bisa mengisolasi dia atau kita bisa mengamankan dia di tempat yang khusus. Nah, jadi cara pengamanannya ini supaya bunganya itu nggak terkena bunga tanaman yang lain, itu ada beberapa metode yang berbeda tergantung jenis tanamannya. Semisal di sini ada tanaman tomat. Untuk tanaman tomat pemisahannya itu bisa cukup dipisah dengan jarak 2 sampai 2 meter sudah cukup ya. Kalau untuk tanaman cabai itu eh, dia harus ditutup pakai kertas saring atau kertas teh atau biasanya kita bisa beli di toko toko alat tulis atau di toko kayak sejenis toko oranye gitu ya. Nah, di situ ada semuanya. Nah,
Nah, jadi untuk penyerbukannya nanti bisa dengan bantuan serangga atau manual dengan menggunakan kuas. Next, Mbak Dewi. Kak Dewi. Nah, oke di sini. Kenapa kita apa ya? Kenapa kita menggunakan metode isolasi bunga yang berbeda-beda tiap tanaman? Jadi tanaman itu juga sama seperti manusia. Manusia itu akan ada yang introvert, ada yang ekstrovert seperti itu kan. Kalau dia ekstrovert berarti dia itu bunganya suka menikah dengan bunga yang lain gitu. Tapi kalau dia introvert, tanpa kita apa ya, tanpa kita pisah, dia nggak akan mau menikah dengan orang lain seperti itu. Jadi, nah karena benih tomat ini tingkat introvertnya lumayan tinggi, jadi cukup dikasih jarak aja, dia sudah aman, bunganya dia itu tidak terkontaminasi. Jadi dari dua bunga tadi ya dipisahkan, semisal dua bunga tadi, dua tanaman tadi itu kan warnanya tomatnya merah, dia dipisahkan dari yang kuning. Yang kuning itu kan yang biasa. Nah itu sudah aman. Jadi bunga dari yang merah ini tidak akan kena dari bunga yang warna kuning. Kenapa? Kalau kena dari bunga yang warna kuning, nanti tomatnya akan jelek lagi seperti itu. Kemudian cabai. Kenapa cabai ini itu harus dibungkus ya? Nah, dalam satu tanaman cabai itu kan ada banyak bunga ya. Nah, cabai itu juga termasuk tanaman introvert ya, tapi dia introvertnya itu ekstrim banget. Karena dia introvertnya ekstrim banget, dia itu sangat suka menikah dengan dirinya sendiri. Makanya kita tutup ya. Kemudian itu juga meminimalisir dari apa ya, hinggapan serangga. Di situ kan ada dua bunga ya. Nah, meskipun dia introvert, kalau tanpa ditutup dan ada bunga dan ada lebah, lebah dari bunga A, dari bunga sebelah kanan itu bisa hinggap di sebelah kiri. Jadi nanti terjadi pencampuran. Nah, itu nanti bisa fatal juga. Kemudian yang sebelah kiri bagian bawah itu ada tanaman bayam. Tanaman bayam ini untuk seleksinya, karena tanaman bayam itu istilahnya dia itu kayak manusia ya, ada ya masih ada yang jantan, ada yang betina. Nah, masalahnya bunga di bayam ini yang jantan dia itu lebih cepat berbunga keluarnya, beda sama yang betina. Jadi yang betina itu yang pendek-pendek, yang jantan itu yang panjang-panjang. Kita bisa memilih beberapa yang panjang, kemudian yang pendek, kemudian kita tutup pakai selambu, kemudian kita tiup pakai angin. Kenapa kita tiup pakai angin? Karena dia kategori benih yang ringan, penyerbukannya bisa pakai kipas angin seperti itu. Kemudian untuk yang pojok kiri bagian bawah itu ada daun bawang. Daun bawang itu harus butuh manual kuas ya, karena dia itu tipe serbuk sari dan putiknya itu lengket, jadi dia susah kalau dikipas-kipaskan, harus dengan bantuan kuas manusia atau manual seperti itu. Baik, next. Nah, kita lanjut ke teknis yang ketiga. Teknis yang pertama kita udah nanam 10 tanaman. Kemudian teknis yang kedua kita memilih dua dari 10 tanaman yang paling bagus nih berdasarkan ciri fisiknya. Kemudian kita masukkan ke ruangan isolasi khusus dan kita pelihara sampai dia menghasilkan buah. Tujuan kita kan malam hari ini kan untuk menghasilkan benih ya. Makanya kita pelihara dia sampai dia berbuah. Kemudian lanjut ke teknis atau nomor 3. Nah, untuk teknis ini kan kita pengambilan biji. Biji kan ada di dalam buah ya. Berarti kita butuh metode pemisahannya. Nah, untuk di pabrik-pabrik itu ada namanya mesin separator atau mesin pemisah. Ini harganya sangat mahal dan kita kalau skala rumahan kita bisa cuma pakai apa ya, saringan sama toples itu. Jadi untuk tipe benih yang basah kayak tomat itu bisa kita peras terlebih dahulu, terus kita masukkan ke toples ya, toples bening. Kita tutup atasnya dengan apa kayak kertas saringan, tapi masih ada udara yang masuk. Kita diamkan 24 jam sampai di situ ada jamur yang berwarna putih, putih kehijauan. Terus fungsinya apa sih biar sampai ada jamur? Jadi benih di tomat itu kan ada lendirnya. Ketika kita mengambil benihnya terus kita keringkan, kita tanam, nanti benihnya untuk tumbuhnya itu presentasinya sangat rendah. Karena lendir di tomat itu dia mengandung zat anti tumbuh atau dia zat penghambat pertumbuhan. Kalau di pabrik biasanya digunakan cairan kimia namanya HCl, itu asam banget. Jadi ketika tomat dimasukkan ke HCl itu lendirnya langsung hilang. Kalau di rumah
Kalau mau alami kita bisa rendam pakai air biasa, tapi kalau mau cepet kita bisa pakai cuka bakso itu ya. Kita rendam 15 sampai 25, nggak boleh lebih dari 30, karena itu nanti bisa merusak lapisan bijinya dan bijinya nggak bisa tumbuh seperti itu. Kemudian kalau untuk tipe benih yang kering itu bisa kita langsung gunting terus kita masukkan ke paper bag atau kertas paper seperti itu. Next. Nah, baik. Adapun untuk tahap yang keempat adalah pengeringan. Supaya benihnya itu bisa disimpan, benihnya itu harus dalam bentuk tidur atau dormansi istilahnya ya. Benih itu kalau nggak ditanam, dia itu tidur kondisinya. Kalau dia nemu air berarti dia langsung bangun, aktif, dia minum seperti itu. Nah, kalau di pabrik, pengeringannya itu dengan menggunakan mesin yang harganya lumayan ya, lumayan gitu. Tapi kalau di rumah kita hanya bisa kita juga bisa kok pakai tampah yang dari bambu itu kita keringkan tadi tomat yang udah diaduk-aduk selama 15 menit dengan air cuka terus kita bilas bersih itu terus kita sebar di tampah bambu ini terus kita keringkan. Pengeringannya nggak boleh langsung terkena matahari ya, tapi cukup di tempat yang teduh dan diangin-anginkan seperti itu. Nah, di pabrik, benih yang berkualitas bagus, kalau kita baca benih di kemasan F1 hibrida, itu kadar airnya atau kebasahan, tingkat kebasahan benihnya atau benih atau kandungan air yang ada di benih itu sekitar 3-5%, ya kan? Nah, karena kita nggak punya alat untuk mendeteksi kadar air yang harganya juga lumayan, kita bisa menggunakan metode konvensional. Setelah kita jemur benihnya selama 3 sampai 7 hari, kita ambil sampel ya satu atau beberapa gitu kita patahkan. Kalau dia udah bunyinya tik, berarti kadar kadar benihnya itu sudah 3-5% dan itu siap untuk disimpan seperti itu. Kemudian setelah kita menguji benih yang keringnya itu sudah perfect ya, ada bunyinya tik semua, kita nggak bisa langsung simpan. Kita harus cek lagi apakah benih yang benar-benar kering itu di dalamnya itu ada bayinya nggak sih? Kalau nggak ada bayinya kan dia nggak bisa tumbuh jadi tanaman kan? Berarti kita harus cek ulang. Caranya apa? Caranya kita bisa rendam pakai air. Jadi setelah kering kita uji, patahkan terus kita rendam lagi. Nggak perlu lama-lama ya, sekitar 3 sampai 10 menit. Nanti benih yang tenggelam berarti dia punya bayi di dalamnya, punya embrio di dalamnya, berarti dia punya calon tanaman. Untuk benih yang mengambang kita buang. Nah, tapi kan benihnya kan basah lagi kan, berarti kita harus jemur lagi dong. Iya, kita harus jemur lagi, tapi kan setelah kering kita tidak usah melakukan tes pik lagi itu kan. Nah, seperti itu. Jadi nanti dihasilkan benih yang siap untuk disimpan. Nah, karena kita udah tahap 1 tadi, nanam 10 tanaman, kita pilih tahap 2 yang paling bagus, terus kita isolasi sampai dia berbuah, masuk ke tahap 3. Tahap 3 pengambilan benih ya. Kalau benihnya berlendir, kita bisa pakai cairan asam. Terus setelah kita dapat benihnya, kita jemur tahap keempat supaya kering. Kalau dia kering kan, dia kan bisa lebih awet. Terus lanjut ke tahap kelima, yaitu metode penyimpanan. Jadi penyimpanan kalau untuk skala apa ya lab itu kan menggunakan aluminium foil atau kemasan-kemasan tadi yang di pasaran ya, kedap udara gitu. Kita atau di pabrik ini bisa pakai cold storage atau kulkas yang besar. Kita di rumah juga bisa menggunakan kulkas biasa ya. Syaratnya apa? Botolnya itu gelap karena cahaya itu bisa mengurangi bisa merusak apa ya? Bisa merusak kualitas benih seperti itu. Karena secara tidak langsung cahaya itu ada ultravioletnya. Ultraviolet kalau kena manusia kan juga radiasi seperti itu, kayak apa ya? Kayak ya berpotensi pada kena penyakit kulit, begitupun pada benih. Nah, kemudian supaya benihnya itu tetap kering di dalam toples karena kita simpan di dalam almari es, kita bisa pakai silika. Kalau kita nggak punya silika, kita bisa pakai arang gitu, karena arang itu sifatnya menyerap air. Nah, rumusnya apa penyimpanan supaya benihnya bisa tahan 1 sampai 2 tahun? Rumusnya itu dia itu harus kering, terus gelap sama dingin seperti itu. Next, oke, Kak Dewi. Baik, mungkin di sini eh, saya akan
Ya, saya akan mungkin ini untuk saya pribadi dan untuk mengingatkan bahwa kita sebagai manusia itu cuma hanya sebagai ikhtiar aja, berikhtiar, dan adapun untuk wilayah jiwa, wilayah kehidupan itu wilayah Tuhan. Jadi tugas kita itu hanya menanam, kemudian merawat dengan ikhtiar, dengan doa. Next. Oke, baik. Eh, Setelah kita mengetahui atau sharing semua topik tadi, harapannya mari kita mulai ya dengan apa kegiatan yang kecil seperti itu, baik nanam satu atau dua. Jadi kita bisa menjadi tuan di tanah kita sendiri. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator Kak Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren sekali ya materi yang kita dapatkan hari ini dari Kak Syarifah dan juga Kak Azal. Tuh. Mungkin kita langsung masuk saja ya, karena waktu kita sudah jam 9:07, kita langsung masuk ke sesi diskusi. Dan ternyata teman-teman di sini tuh antusias sekali Kak gitu. Sudah ada beberapa pertanyaan mungkin yang akan saya bacakan ya. Beberapa pertanyaan, ada yang untuk Hari Ratu Syarifah, juga ada untuk Kak Azam. Mungkin saya akan bacakan terlebih dahulu untuk Kak Hari Ratu Syarifah ya. Tuh. Nah, dari Kak Harut Syarifah ini ada namanya Kak Endah ya, asalnya dari UGM, yang ingin bertanya, pertama, gimana sih interaksi antara faktor lingkungan pekarangan ke terkait kelembapan, drainase, dan sirkulasi udaranya terhadap intensitas penyakit tanaman gitu. Jadi kan namanya kita nanam kan pasti tidak luput ya dari namanya penyakit gitu. Mungkin dari Kak Harut Syarifah ada sedikit tips karena memang kita mencoba untuk menanam di pekarangan kita sendiri. Sebenarnya ini banyak ya pertanyaan yang Kak Enda, ternyata ada 3 pertanyaan. Ya. Langsung ada peran organisme patogen, bagaimana aktivitas penerapan sanitasi lingkungan. Tuh. Mungkin di sini saya akan pilih satu satu aja ya Kak Enda ya. Kak Endahnya hadir di sini ada? Hadir Kak, izin. Oh iya, gitu. Iya. Terima kasih ya Kak Endah ya sudah Iya. bertanya gitu. Jadi mungkin nanti untuk pertanyaan yang lainnya kita apa namanya bisa diskusikan di lain waktu karena nanti saya bisa beralih ke pertanyaan yang selanjutnya seperti itu. Oke Kak Harun Syarifah mungkin bisa dibantu untuk sharingnya terkait pertanyaannya Kak Endah tadi. Oh, baik Kak Endah. Eh, ini saya izin menjawab ya. Saya akan menjawab pertanyaan kedua dan ketiga karena berhubungan. Nah, sebenarnya patogen itu akan tergantung sama vektor. Jadi kalau cuma ada vektornya saja, tapi dia tidak membawa patogen, maka itu tuh relatif aman bagi tanaman. Kerusakannya pun tidak terlalu parah. Tapi jika vektornya itu sudah membawa patogen, itu yang akan menyebabkan tanaman itu terkena penyakit yang parah. Karena eh, apa ya? Dan ini berhubungan dengan sanitasinya. Kalau sanitasi kita buruk dan kelembapan kita itu buruk, otomatis nanti patogen itu, contohnya aja misalnya kelembapan tinggi, drainase tinggi, lalu apa? Sirkulasi udaranya yang rendah, itu nanti akan menyebabkan munculnya jamur dan bakteri. Nah, kalau jamur dan bakteri itu sudah muncul, lalu misalnya kita sanitasi kebunnya itu juga kurang bagus, otomatis itu akan menimbulkan jamur dan bakteri ya Kak Enda ya. Nah, itu tuh nanti bisa terbawa oleh vektor. Vektor itu akan menyebarkannya ke tanaman. Karena bisa aja loh, kayak contohnya saya menjelaskan aja saya memberikan contoh di tikus ya. Tikus got itu tuh terkenal sumber penyakit ya, tapi ternyata tikus got itu bisa loh dipelihara dan tidak membahayakan. Karena apa? Karena lingkungannya itu yang dikendalikan. Jadi tikus got itu menjadi sangat berbahaya karena dia hidupnya itu di tempat yang penuh dengan kuman gitu, penuh dengan bakteri penyakit seperti itu. Dan kalau misalnya itu dipelihara di lingkungan yang sehat, itu tikus got itu tidak akan membahayakan. Sama halnya dengan di tanaman. Kalau vektornya itu tidak membawa patogen, maka
ya itu aman-aman aja untuk tanaman. Tapi kalau ada patogen sanitasi kita buruk, kelembapannya kita itu tinggi, terus jarak antar tanaman yang menyebabkan sirkulasi udaranya jelek, eh, lalu ada drainasenya buruk, itu kan nanti menimbulkan bakteri sama jamur nanti yang dapat dibawa oleh vektor yang kemudian menyebabkan tanaman itu terinfeksi penyakit seperti itu, Kak. Jadi sebisa mungkin usahakan sanitasi kebun kita itu bagus, lingkungan kita itu bagus agar tidak menimbulkan bakteri dan jamur, tidak menumbuhkan mereka. Gitu. Apakah masih ada yang dipertanyakan dari penjelasan saya, Kak Endah? Udah Nah, baik, Kak. Terima kasih atas penjelasannya. Oh, baik. Sama-sama, Kak Endah. ya, ya, terima kasih Kak Indah ya atas pertanyaannya. Mungkin saya bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini untuk Kak Syarifah lagi ya dari Kak Muhammad Muwafikur Rahman, founder Sanggar Tani Saung Bodo Asri. Kak Muhammad hadir ya? Masih oke. Jadi pertanyaannya gini Kak, bagaimana konsep sederhana proses pembuatan pupuk organik? Nah, tadi kan ada presentasinya ya, ataupun pengembangan bakteri baiknya. Mungkin bisa langsung dijawab saja Kak Harir. Oh, baik. Terima kasih, Kak Dewi. Ya, izin menjawab ya, Kak Rohman ya. Saya panggilnya Kak Rohman saja ya. Kak Rohman, saya izin menjawab. Kalau nggak salah kan tadi ini Kak Rohman itu komersil ya, untuk komersil ya. Kalau untuk konsep sederhana pembuatan pupuknya, itu bisa kita fermentasi atau kita gunakan langsung. Contohnya, kan sekarang itu banyak dapur MBG ya, Kak ya. Itu kan nanti menghasilkan limbah air cucian beras tuh cukup banyak sebenarnya dan itu bisa kita dapatkan secara gratis karena kalau dari limbah kita yang rumah tangga untuk tujuan komersil itu pasti nggak akan cukup seperti itu. Nah, saya juga ada teman kenalan petani juga seperti itu, Kak. Jadi mengambil limbah itu dari produsen, misalnya produsen roti mempunyai limbah air kelapa. Itu kan bisa digunakan untuk pupuk. Jadi kita itu apa ya menyediakan membawa dirigen ataupun galon-galon mineral bekas itu kita taruh di MBG ataupun tempat produksi yang mempunyai limbah air cucian beras, air kelapa ataupun limbah lainnya kita tampung di situ. Nah ini kalau tidak ingin bau itu bisa digunakan secara langsung. Cuman kalau di fermentasi itu akan menimbulkan bau untuk awalnya sebelum fermentasi itu berhasil. Jadi selama proses fermentasi pasti akan menimbulkan bau. Tapi unggulnya kalau difermentasi terlebih dahulu itu akan lebih bisa digunakan dipakai untuk lebih banyak tanaman seperti itu. Jadi misalnya 1 liter yang tidak difermentasi dengan 1 liter yang difermentasi itu akan lebih bisa untuk memupuk lebih banyak tanaman yang hasil fermentasi itu. Nah, kalau untuk fermentasinya sendiri itu kalau untuk fermentasi otomatis kakak perlu Kak Roman itu nanti perlu tambahan biaya untuk molase dan E4. Sebenarnya E4 ini kondisional kalau nggak mau ditambah E4 itu juga boleh-boleh saja karena dari air-air limbah tersebut lama-lamaan juga akan timbul mikrobanya secara mandiri kayak gitu. Jadi yang penting itu ada molasenya. Nah, kalau ingin baunya itu cepat hilang, otomatis prosesnya itu berjalan cepat, proses fermentasi. Kak Roman itu bisa ini menambahkan aerator, memasang aerator di apa namanya di limbahnya itu. Nah, biasanya itu pakai drum-drum besar itu untuk menyimpan limbah-limbahnya itu nanti difermentasi baru diaplikasikan. Tapi kalau mau langsung ambil di MBG karena kan MBG itu setahu saya seharinya itu cukup banyak ya limbahnya karena memasak nasinya aja setiap hari itu banyak kayak gitu. Jadi kalau mau aplikasikan langsung ke tanaman itu juga boleh banget seperti itu. Nah, untuk pengembangan bakteri sendiri ini juga cukup mudah. Bakteri PGPR itu kita bisa menggunakan akar tanaman bambu. Itu berarti kita bisa perbanyak dengan kita menambahkan air, molase, eh, tepung beras, seperti itu. Kita bisa tambahkan dan kita campurkan. Nah,
Kalau untuk trichoderma sendiri, saya biasanya menggunakan jagung, Kak. Jagung yang untuk pakan burung dara itu kan relatif lebih murah. Jadi untuk menekan kos, saya menggunakan jagung untuk apa trikodermanya. Jadi saya minta trikodermanya itu kakaknya bisa beli ataupun bisa minta ke dinas ini balai pengendalian tanaman itu biasanya mereka punya trikoderma dan apalagi untuk kelompok tani itu biasanya akan dikasih secara gratis seperti itu. Nanti kakaknya bisa memperbanyak sendiri dengan trikodermanya itu dimasukkan ke media jagung yang sudah dimasak gitu udah steril dimasukkan nanti berkembang biak pengaplikasiannya itu dengan dicampurkan air tapi nanti jagungnya itu kalau campurkan air, jagungnya diambil lagi, Kak. Nah, kalau udah diambil lagi, jagungnya nggak usah dibuang. Kakak simpan aja di tempat lain, misalnya kayak di botol atau apa. Wadah yang tertutup, nanti di situ jamur trichodermanya juga akan tumbuh lagi. Seperti itu. Kalau mycorrhiza itu perbanyakannya itu melalui ini Kak, media jagung biasanya, media jagung atau inang. Kalau mycorrhiza itu kita perlu inang. Jadi inangnya itu kita nanam kan, saya nanam dari bibit. Nah, bibitnya itu media tanamnya kita berikan mycorrhiza. Nah, untuk yang bagusnya biasanya seringnya menggunakan zeolit media tanamnya. Itu kita kasihkan mycorrhiza, nanti kita tanam sampai itu tuh besar, jagungnya besar dan mengering dengan sendirinya tanamannya itu. Nah, itu baru kita media tanamnya itu udah penuh akan mycorrhiza. Biasanya banyak mycorrhizanya di situ. Seperti itu. Apakah penjelasan saya sudah jelas, Kak Rohman? Iya, terima kasih. Gimana Kak Rohman? Apakah masih ada ini yang ingin ditanyakan kembali? Oke, cukup. Cukup Kak Harirati Syarifah. Terima kasih Kak Rohman ya sudah bertanya ya. Wow, ternyata pertanyaannya masih sangat banyak nih Kak. Selain untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak ya, sepertinya teman-teman di sini sangat menyimak dengan baik ya terkait penyampaian materi tadi. Pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Ahyana dari Universitas Mula Warman. Itu ditujukan ke Kak Hariratu Syarifah. Jadi pertanyaannya adalah terkait penanganan serangan jamur pada penyakit tanaman, Kak. Kalau tidak salah, tadi disampaikan bisa dengan penggunaan seperti bawang putih, kunir, lengkuas, dan sebagainya. Nah, yang ingin ditanyakan oleh Kak Ahyana adalah bagaimana sih Kak proses dari bahan alami tersebut dipergunakan ke media tanaman yang terkena serangan penyakit jamur? Apakah disemprot atau disiram? Kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam seminggu untuk dipergunakan? Yang dibutuhkan dalam seminggu. Baik, silakan Oh, Kak Syarifah. baik. Baik izin menjawab ya Kak Ahyana ya. Nah, di sini saya biasanya itu menggunakan bahan-bahan tersebut itu saya haluskan terlebih dahulu. Nah, kemudian saya ditambahkan air. Biasanya perbandingannya itu 2:10 atau 1:10. Jadi bawang putihnya itu 2 atau 1, nanti airnya itu 10. Kalau kita menggunakan 1 liter air berarti bawang putihnya sekitar 100 sampai 200 eh, ons ya. Nah, itu kita haluskan lalu kita diam fermentasi 1 malam atau sampai 1 hari itu boleh. Nanti kita pas waktu pengaplikasiannya itu kita hanya membutuhkan eh, apa ya bahan yang udah kita fermentasi itu kita campurkan dengan air lagi 1:10 lagi juga untuk aplikasinya. Jadi biasanya kalau untuk yang di daun kita di daun dan di batang kita akan semprotkan Kak. Jadi itu kita fermentasi lalu kita campur air lagi lalu kita semprotkan. Kalau saya itu kan biasanya menyemprotkannya itu seminggu 2 kali Kak. Jadi itu saya semprotkan itu dari awal penanaman, dari pindah tanam, itu biasanya sudah saya semprotkan. Karena kan kalau untuk nabati, itu kan dia lebih ke sistemnya preventif ya. Jadi alangkah lebih baiknya itu preventif. Karena kalau sudah terlanjur terkena penyakit, itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam ini penanganannya, seperti itu. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan saya, Kak Ahyana?
Baik, Kak. Sebelumnya terima kasih atas jawabannya. Menurut saya udah cukup. Mungkin nanti bakal saya coba sih, Kak. Karena juga kebetulan saya baru dengar kalau misalnya kayak bahan-bahan alami tersebut bisa diaplikasikan ke tanaman-tanaman yang kata kakaknya tadi sampaikan untuk apa ya antisipasi penyakit jamur ya, Kak. Berarti ya, Kak. Yang Iya, tadi. iya Kak. Selamat mencoba ya Kak ya. Semoga berhasil. Asik, Kak, jawabannya. Hmm. Ya, Hmm, sama-sama. Oke, terima kasih Kak Hena atas pertanyaannya. Saya bisa langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Kalau pertanyaan dari tadi ini yang ditanyakan adalah Kak Syarifah, mungkin saya akan langsung ke Kak. Oh, masih ada Kak Syarifah lagi, masih ada pertanyaannya. Satu lagi Kak harus. Bagaimana ini dari Kak Isna ini? Halo Kak Isna ini, selamat malam. Kak Isna ini apakah masih ada di Zoom? Iya Kak, hadir Kak. Oke. Ya, Nah, ada Kak Isna ini dari Universitas Terbuka Prodi Agribisnis. Ingin ditanyakan kepada Kak Harir, gimana caranya agar konsisten dalam berkebun? Soalnya tuh kadang semangat menanam tapi tidak rajin merawat karena kesibukan. Padahal kita tahu manfaat berkebun itu banyak, Kak, gitu. Oke, mungkin bisa dijawab dulu oleh Kak Hariratul Syarifah. Baik, izin menjawab ya Kak Isna ya. Sebenarnya kalau dari saya sendiri, saya itu menganggap tanaman saya itu sebagai anak saya gitu ya. Karena tanaman itu ya memang seperti bayi gitu loh. Kalau kita abaikan, dia itu nanti ngambek atau pasti banyak sekali masalahnya kayak gitu. Nah, selain kita menganggapnya seperti bayi yang kalau nggak kita rawat itu nanti bisa mati, saya punya tips kakaknya kalau mungkin sibuk itu kakaknya bisa menggunakan sistem hidroponik Kak. Kalau sistem hidroponik itu kan kakaknya nggak perlu menyiram tiap hari. Nah, kakaknya hanya perlu melihat aja, paling mengamati, menyiram juga. Kalau airnya sudah habis, nanti itu airnya kakaknya juga kalau nggak perlu memupuk juga, karena airnya itu nanti kakak bisa langsung menaruh air di dalamnya itu air cucian beras atau mungkin air kelapa yang memang itu sudah mengandung pupuk kayak gitu. Jadi kakaknya paling harus hanya menyemprotkan pestisida aja seperti itu. Nah, itu cara apa ya kayak hacknya kalau Alternatif mau ya. cara alternatif atau hacknya untuk kita tuh tetap mempunyai tanaman tapi kitanya cukup sibuk kayak gitu ya kak ya itu kita penggunaannya juga itu menggunakan botol-botol bekas seperti ini bisa kak kalau hidroponik tinggal kita potong dua kita balik dimasukin terus kita kasih sumbu biasanya kayak gitu itu cukup itu yang paling apa sih ya kayak sederhana lah untuk kita seperti itu. Oke, Apakah terima masih kasih. ada pertanyaan untuk penjelasan saya? Ya, oke untuk Kak Kak Isna Karir, bagaimana? terima kasih. Semoga Oke. eh, apa ya, meningkatkan niat kita dan juga semangat untuk berkebun. Iya, jadi nanti Kak Isna Ya, ini mungkin bisa boleh mencoba untuk apa hidroponik yang paling sederhana itu lah Kak. Itu ya Kak ya. I- Iya Kak, thank you. Selanjutnya, oh masih ada pertanyaannya Kak Isna ini untuk pemateri kita yang kayak itu Kak Azam. Jadi Kak Isna bertanya gimana nih Kak peluang benih lokal yang beredar di e-commerce yang merupakan hasil dari petani atau perkebunan skala kecil menengah yang belum bersertifikasi untuk menanam di skala pekarangan. Baik, Peluang terima benih kasih. lokal. Ya, terima kasih Mbak Dewi, terima kasih Kak Isna atas pertanyaannya. Eh, Pertanyaannya bagaimana peluang benih lokal itu supaya bisa dia itu dijual gitu ya, OP. Padahal dia belum bersertifikasi. Nah, karena kita, semisal kita sudah menguasai metode tadi produksi benih OP, karena tapi kita nggak punya akses nih untuk sertifikat untuk menjamin kalau benih kita itu juga bagus gitu. Nah, kita bisa berkolaborasi atau kerjasama dengan dinas pertanian terkait. Nah, pada pembahasan sebelumnya, kita lebih spesifik membahas pembelian benih F1. Karena benih OP itu cenderung susah untuk ditemukan. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa membeli benih OP pada balai penelitian sayur seperti itu atau di toko online. Nah, biasanya yang membuka kerjasama itu seperti balai penelitian sayur gitu ya, atau UPT-UPT
yang di kecamatan-kecamatan atau kabupaten seperti itu biasanya mereka juga terbuka dengan kayak kolaborasi gitu kerjasama. Jadi eh, benih dari kita itu bisa disalurkan ke mereka. Tentunya dengan apa ya? Dengan persetujuan dari kedua pihak seperti itu. Namun itu bisa di apa ya? Bisa dimungkinkan seperti itu. Jadi benih OP itu juga bisa kita beli dari tadi BSIP atau online juga bisa atau badan Balai Penelitian Tanaman Sayur seperti itu. Kemudian, oke, eh, mungkin itu dari saya. Apakah ada pertanyaan lagi, eh, Kak Isna? Baik, Kak Isna. Yes. Ya sudah, terima kasih untuk penjelasannya. Baik, terima Mohon, kasih ya Kak Isna eh, dan juga Kak Mbak Aga. Dewi, Kak Dewi, mohon maaf. Iya, bagaimana Kak Jadi Azam? di sini ada pertanyaan dari Kak eh, Kak Rohman. Apakah boleh langsung dijawab di sini sebelum ke pertanyaan berikutnya? Karena ada apa trouble, jadi pertanyaannya dikirim via WA. Apakah bisa dijawab di sini sekarang Oh, sekalian boleh, ya Kak? boleh Kak. Mungkin bisa Jadi disebutkan terlebih dahulu pertanyaannya Kak. Jadi pertanyaannya itu, jadi benih, benih itu kan ada yang labelnya kuning, biru atau lainnya. Nah, mana benih dari toko yang bisa dikembangkan sebagai bahan penelitian, sebagai bahan benih mandiri. Jadi sebelum benih diedarkan ke pasaran, itu ada namanya clustering atau klasifikasi benih. Ada yang warnanya putih, labelnya, ada yang warnanya kuning, kemudian ada yang warnanya ungu, kemudian ada yang warnanya biru. Apa yang dimaksud dengan benih yang warnanya labelnya putih itu merupakan benih murni, dia itu dari tangan tangan pertama para breeder atau pemulia seperti itu. Kemudian setelah benih putih itu ditanam, dia akan menghasilkan benih label kuning. Oke, setelah label kuning itu ditanam, dia akan menghasilkan benih putih. Nah, benih putih itu dia itu jumlahnya masih terbatas dan produksinya itu masih sangat ketat diawasi oleh suatu institusi tersebut. Jadi belum bisa dikomersialisasikan seperti itu. Kemudian, kalau benih putih ini ditanam lagi, dia akan menghasilkan keturunan namanya benih kategori label ungu. Jadi ini produksinya udah mulai banyak, tapi apa ya? Hanya eh, kelompok-kelompok atau hanya orang-orang tertentu saja yang bisa akses benih tersebut. Nah, adapun benih yang umum atau sering dipasarkan itu benih labelnya biru. Jadi, benih label biru itu sudah umum dan bisa dijumpai di mana saja. Kemudian, pertanyaannya untuk pembuatan benih OP ini apakah dari yang label putih, kalau apakah dari label kuning, ungu atau biru? Kemungkinan kalau saran dari kami itu lebih direkomendasikan pakai yang biru. Kenapa? Tadi karena yang labelnya biru itu dia lebih mudah didapatkan. Kalau label-label yang lain itu masih mungkin untuk didapatkan asalkan kita punya apa ya, kayak kita punya akses gitulah. Kita punya akses untuk menghubungi institusinya, instansinya sehingga kita mendapatkan benih eh, dari orang-orang tuanya itu sebelum mencapai benih yang warnanya biru seperti itu. Eh, Bagaimana Kak Rohman? Ada pertanyaan? Oke, baik. Baik Kak, terima kasih untuk jawabannya. Nah, udah cukup paham. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mungkin saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini masih ada kurang lebih tiga, tiga pertanyaan ya. 3 sampai 4 pertanyaan. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Kak Enjang. Asal instansinya adalah Albayan, kemudian ditujukan untuk Kak Azam. Pertanyaan adalah untuk pemilihan benih tanaman yang tidak memiliki biji itu bagaimana? Apakah metode pemilihan benihnya sama seperti yang memiliki biji atau berbeda? Contohnya seperti bibit tanaman Strawberry ada stroberi, bijinya. buah naga, dan sebagainya. Terima kasih. Terima Eh, kasih. Baik, terima kasih Kak Dewi, terima kasih Kak Injan atas pertanyaannya. Jadi, sebagaimana kita tahu, tanaman itu
mempunyai dua tipe reproduksi atau dua cara untuk menghasilkan keturunan. Yang pertama lewat biji, yang kedua itu biji itu kan melalui perkawinan, pertemuan bunga tadi jantan dan betina. Adapun cara untuk menghasilkan keturunan yang kedua, tanaman itu bisa melibatkan bagian tubuhnya. Contohnya apa? Singkong. Singkong itu kan tanpa dari biji ya kebanyakan. Kita bisa kita bisa potong batangnya. Nah, itu contoh perbanyakan tanpa menggunakan biji. Kemudian, apakah metode pemilihan benihnya sama seperti yang memiliki biji atau berbeda? Karena semisal nih kayak stroberi ya, stroberi itu kan menghasilkan stolon ya atau anakan tunas yang dia itu memanjang dari indukannya. Nah, itu benihnya itu tanaman itu udah dalam bentuk bibit. Bibitnya itu sifatnya sudah 100% sama indukannya. Jadi ketika indukannya sehat, pasti anakan stolonnya itu pasti sehat seperti itu. Jadi kalau untuk metodenya itu sama prinsipnya yaitu pengamatan dengan mata, cuma bagian organnya yang berbeda. Kalau yang melalui biji berarti kita pengamatannya bisa dari fisiknya, kemudian dari organ bunganya letaknya di mana, jaraknya gimana supaya nggak terjadi perkawinan silang. Tapi kalau untuk yang fokus ke reproduksi bagian tubuhnya, kita bisa mengamati secara langsung juga seperti itu. Seperti oke, buah naga itu kan buah naga itu bisa secara vegetatif atau kita potong bagian tanamannya terus kita tancapkan atau dari biji. Nah, untuk yang dari biji, kenapa banyak petani tidak menyarankan? Karena dari biji untuk menghasilkan bibit itu durasinya lebih lama daripada kita menggunakan organ-organ tumbuhan seperti itu. Jadi tidak semua tanaman bisa ditanam pakai biji. Sebenarnya bisa, tergantung efektivitasnya atau waktunya, sehingga kita lebih efisien seperti itu. Kak Enjang, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada yang kurang jelas atau ingin ditambahkan lagi? Ya, cukup. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Ya, terima kasih Kak Injang atas pertanyaannya. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari Kak Muhammad Faik. Kak Muhammad Faik, apakah masih ada di Zoom meeting? Masih Kak, masih. Oke, masih ya. Nah, ini Oke. Kak Muhammad Faik ini dari Batang. Yang ingin ditanyakan adalah Kak Syarifah. Pertanyaan adalah bagaimana Kak mengatasi penyakit layu atau busuk kering pada tanaman cabai? Hmm. Boleh silahkan langsung dijawab saja Kak Hari. Oke, izin menjawab ya Kak Faik ya. Sebenarnya untuk penyakit layu dan busuk kering itu kan penyebabnya ada di tempat yang berbeda. Kalau penyakit layu itu kan datangnya dari akar ya. Nah, itu kita bisa eh, menggunakan trikoderma untuk pengendaliannya itu kita bisa menggunakan trikoderma. Trikodermanya itu bisa kita kocorkan seminggu sekali. Jadi dari mulai tanamannya itu tumbuh pindah tanam itu bisa kita kocorkan selama seminggu sekali. Dan untuk preventifnya kita tuh tetap ya harus apa ya ini jarak tanamnya harus lebar atau sesuai. Terus drainasenya harus baik, kebersihannya dijaga dan apa ya sirkulasi udara itu juga harus dijaga. Nah, selain itu faktor itu juga kita bisa waktu kita pembenihan kita itu bisa menambahkan mikoriza karena mikoriza itu bisa memperkuat tanaman. Jadi kalau kita mau terhindar dari penyakit, caranya itu dengan meningkatkan imun tubuh kita kan. Atau kita meminum obat ketika sudah terkena penyakit. Nah, alangkah lebih baiknya kita memperkuat imun tubuh. Memperkuatnya itu gimana? Dengan menambahkan mikoriza waktu pembibitan. Nah, seperti itu. Saja kalau memang sudah terjadi, itu kita secara nabatinya kita bisa menggunakan trikoderma untuk penyakit layu ini ya penyakit layu fusarium kita bisa mengkocorkan trikoderma seminggu sekali. Nah, kalau untuk yang kimianya, kalau untuk skala rumah mungkin masih oke, tapi untuk skala komersil kalau sudah terkena itu kan dia harus segera dicabut dan dibuang ya kayak kalau enggak nanti itu bisa apa menyebar ke yang lain apalagi kalau lingkungannya itu lembab. Musim hujan seperti ini kan rawan lembab seperti itu. Jadi kalau mau tanam di musim hujan alangkah lebih baiknya preventifnya digencarkan gitu. Jadi kayak mikorizanya diberikan mikoriza, terus trikodermanya itu setiap minggu seperti itu. Nah, kalau untuk busuk kering ini kan
mungkin busuk kering antraknosa di ini ya Kak ya, yang dimaksud ya antraknosa yang di buahnya ya Kak ya. Iya, betul Kak, yang ada di buahnya itu. Nah, kalau ini untuk preventifnya juga sama Kak. Dengan menambahkan mikoriza, lalu kalau untuk ditanam, kalau trichoderma itu kan sebenarnya bisa untuk disemprotkan ke daun itu bisa, cuman kurang efektif. Tapi untuk selingan mungkin bisa. Nah, selanjutnya kalau mau menggunakan pestisida nabati itu bisa dari daun ekstrak daun mengkudu Kak. Kalau di KKN-nya mungkin masih ada pohon mengkudu, mungkin bisa menggunakan ekstrak daun mengkudu karena itu punya anti jamur atau enggak yang tadi kunyit atau lengkuas. Nah, itu kalau secara kos kan kalau kita bahannya itu beli itu kan pasti akan mahal ya Kak ya. Lebih baik kakaknya ini aja di sekitar kakaknya kira-kira ada bahan apa yang sekiranya itu gak perlu membeli dan gratis gitu. Kalau trichoderma menurut saya kan kenapa saya sarankan karena trichoderma itu untuk perbanyakannya mudah dan kita bisa lakukan sendiri. Jadi kalau kita beli di awal atau mungkin kita minta ke dinas itu nanti kita bisa kayak memperbanyaknya sendiri. Itu akan lebih apa ya minim cost seperti itu Kak. Nah, terus juga untuk preventifnya pemupukannya itu harus seimbang Kak kalau untuk menghindari eh, penyakit ini kayak gitu. Nah, saya ini lagi ya rangkumkan kalau penyakit layu itu kan di akar jadi bisa dengan dikocok trichoderma. Kalau yang busuk kering bisa diberikan pestisida nabati yang anti jamur, contohnya lengkuas, kunyit, bawang putih atau daun ekstrak daun mengkudu seperti itu. Apakah penjelasan saya sudah jelas Kak Faik? Tadi yang mikoriza itu berarti disemprot Kak ya? Enggak, kalau mikoriza itu dia ditambahkan ke media tanam waktu pembibitan, Kak. Jadi pembibitan media semainya itu kita berikan mikoriza. Mikoriza itu biasanya dijual dalam bentuk kayak udah campuran sama media gitu loh, Kak. Jadi kita ambil paling 100 gram untuk misalnya satu ember media semai seperti itu. Oh, berarti fungsinya untuk itu apa namanya layu Iya. yang layu itu. Ya, layu dan kalau itu untuk memperkuat imun Kak. Jadi untuk penyakit apapun itu kayak kita tuh kalau dari vaksin lah kalau untuk manusia itu ya kayak vaksinnya gitu. Jadi kita berikan mikroba itu nanti itu tuh akan dia itu akan masuk ke dalam akar. Dia akan menyatu dengan akar Kak gitu. Jadi fungsinya itu nanti mempertebal dinding sel daunnya kayak gitu. Jadi biar patogen itu tidak mudah menyerang tanaman kayak gitu. Oh iya iya oke oke. Terus Kak itu yang tadi minta dinas itu mintanya ke dinas apa Kak kalau boleh tahu? Kalau saya nih ke dinas Balai Pengendalian Tanaman. Kalau di Batang itu kalau nggak salah paling deket di Pemalang, Kak, adanya. Oh, Malang jauh Ya, Kak dari Batang. iya, ya adanya di Pemalang. situ. Kak. Soalnya kalau dinas yang mengendalikan tanaman ini nggak semua kota ada, Kak. Jadi hanya ada di Jawa Tengah itu setahu saya ada di Jatilawang, Pemalang, Kudus atau Pati gitu. Kalau di dinas pertanian terdekat, saya kurang tahu ada apa enggak, tapi mungkin bisa ditanyakan aja kalau misalnya lewat gitu Kak. Itu yang di Pemalang dinas Disempatin apa Kak mampir. itu Kak? Kalau di setiap kabupaten itu pasti ada dinas pertaniannya Kak. Nah di situ kadang juga ada yang ini produksi untuk ini PGPR biasanya kalau dinas-dinas kayak gitu tuh menyediakan kadang PGPR, trichoderma, terus mycorrhiza itu juga bisa. Kalau mau beli di online itu juga ada yang menjual tuh bisa. Kalau memang jauh ya lebih murah kosnya beli online tuh mending beli online dan saya sarankan beli online-nya itu nyari yang bentuknya itu sudah dijagung atau masih di ini Kak kayak tabung reaksi gitu. Jadi masih apa ya indukannya gitulah. Kalau di jagung itu kan nanti kita memperbanyaknya ke jagung lain lebih mudah kayak gitu. Jangan yang bentuknya itu sudah tercampur media kayak gitu. Oh, oke oke oke. Oke Kak, terima kasih Kak atas jawabannya Kak. Sama-sama Kak. Oke, terima kasih Kak Faik atas pertanyaannya. Mungkin saya bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada dari Kak
Sebenarnya ini ada pertanyaan dari Kak Iman Subarianto ya. Kak Iman Subarianto, ini bagaimana merubah cangkang telur jadi pupunya? Ini pertanyaannya ditujukan ke Kak siapa Kak Iman? Ke Kak Syarifah ya tadi ya materinya ya. Iya, materinya. Oke, jadi mungkin Kak Syarifah boleh membantu karena ini tadi untuk pertanyaannya dari Kak Iman Iya, Subarianto. iya, izin menjawab ya Kak Iman ya. Untuk cangkang telur itu bisa kita cuci lalu keringkan dan kita haluskan. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah halus, kita bisa tambahkan dengan larutan asam. Larutan asam itu bisa pakai belimbing ulu, cuka, air lemon yang kakaknya bisa dapetin secara gratis aja Kak. Kalau beli kan lumayan juga ya kosnya ya. Jadi kita di sini gimana cara meminimalisir cost gitu. Pokoknya rasanya asam yang larutan asam kayak gitu. Nah, perbandingannya itu bisa 1:10. Jadi nanti larutan asamnya 10, cangkang telurnya satu aja kayak gitu. Nah, itu nanti untuk pengaplikasiannya, itu kan nanti kita fermentasi tuh, Kak. Terus kalau kakaknya mau bikin itu, jangan lupa itu pakai yang ada tutupnya juga. Jadi kalau pertama bikin karena itu larutan asam dan cangkang telur itu pasti nanti berbusa. Jadi kalau kakaknya pakai botol, langsung ditutup nanti itu bisa meledak langsung, Kak. Karena itu benar-benar kayak prosesnya secepat itu. Jadi kalau usahakan pakai tempatnya agak besar seperti itu. Dan jangan langsung ditutup kalau sudah mencampurkan, bisa diaduk-aduk dulu, nunggu kayak busanya agak hilang, baru ditutup. Untuk pengaplikasiannya nanti itu yang diambil tuh cairannya Kak. Jadi bukan endapannya tapi cairannya. Nanti itu masih bisa dilarutkan dengan air 1:1 lagi. Jadi cairan yang eh, cangkang itu satu, nanti airnya 10 seperti itu. Jadi kalau cairannya itu 100 mili, maka airnya 1 liter. Seperti itu, Kak. Ya, begitu Kak Iman. Apakah Apakah ada feedback dari Kak Iman? Oke. Kak Iman asal dari mana Kak? Mikrofonnya boleh dinyalakan. Ya, mungkin ada kendala ya Kak untuk menyalakan mikrofonnya Kak. Oke, mungkin terima kasih Kak Iman atas pertanyaannya ya. Saya lanjutkan dari pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Taufik Abdul Fatah dari Masjid Jami Baitur Rahmat Garut. Masya Allah dari Garut. Pertanyaannya untuk Kak Azam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Terima kasih atas ilmunya malam ini sangat bermanfaat Kak. Gimana? Izin bertanya Kak, mohon izin pertanyaannya agak di luar materi. Saya petani sayuran di ladang. Permasalahan yang saya dan teman-teman petani rasakan di daerah adalah harga penjualan di tengkulak lokal yang sangat rendah. Oh, harganya sangat rendah dan pertanyaannya adalah bagaimana strategi pemasaran dan saluran penjualan yang efektif untuk meningkatkan harga jual produk saya? Apakah ada platform online, koperasi petani atau kontak langsung dengan pembeli yang menawarkan harga lebih baik yang dapat direkomendasikan? Jadi mungkin ini pertanyaan agak di luar materi ya Kak, karena ini terkait ke oh, pemasarannya. Bagaimana Kak Azam? Apakah mungkin berkenan untuk menjawab karena pertanyaannya di luar materi atau mungkin Baik, terima kasih Kak Dewi, terima kasih Kak Taufik atas pertanyaannya. Jadi karena ini komoditas sayur, jadi ada tantangan tersendiri ya terkait pasca panennya sayur itu, terutama sayur daun itu kan cepat layu ya. Jadi untuk bagaimana supaya optimal penjualannya, terus dia tahan. Jadi kita harus melakukan apa ya, kerjasama dengan semisal nih kita punya channel-channel channel sendiri, seperti kita kerjasama sama rumah makan atau restoran seperti itu tahap untuk itu metode satu, supaya kita bisa menyalurkan dalam bentuk aslinya sayur. Tapi kalau kita mau apa ya, kita mau mendistribusikan tapi di lain waktu, berarti kita ubah metodenya. Metodenya dengan menggunakan metode pasca panen, kita olah sayuran tersebut menjadi produk lain. Contohnya kalau untuk tomat, tomat semakin lama itu kan semakin matang ya. Nah, karena semakin matang harganya murah, berarti kita bisa ubah metodenya
kita bisa ubah metodenya, kita olah menjadi produk seperti kurma dari tomat seperti itu. Atau kita juga bisa menghubungi pasar tani dinas yang ada di Sumatera. Biasanya kenapa ini ada di Sumatera atau Bengkulu? Karena Bengkulu itu sebagian besar dia itu produksi hortikultura di sana di Bengkulu seperti itu. Jadi untuk saat ini dan di Indonesia itu masih berpedoman pada tadi, apakah diolah jadi produk, apakah dengan menggunakan platform Facebook itu juga bisa, atau kerjasama dengan rumah makan langsung, atau ke dinas pasar tani dinas. Pasar tani dinas itu kan wilayah Indonesia kan tidak semuanya ada ya, hanya atau biasanya ada event-event dinas gitu, tapi ya kayak musiman seperti Mm-mm. itu. Baik Kak, bagaimana Kak Taufik? Baik. Iya, terima kasih Kalau Kak Anya. kalau kalau saya mau menambahkan boleh nggak, Kak? Boleh. Eh, ini sebenarnya kalau sayur itu seperti yang tempat saya penelitian untuk tesis saya ya, Kak ya. Cuman kalau ini juga awalnya seperti itu, Kak. Yang kayaknya rata-rata masalah petani itu di situ. Cuman kalau yang di petani saya yang tempat penelitian saya ini, beliau-beliau ini akhirnya memutuskan untuk mengurangi kos di produksinya, Kak. Jadi kos di produksinya itu dikurangi dengan mengganti pupuk-pupuk dan pestisidanya itu ke yang organik yang nggak perlu membeli, dan kemudian memang dari apa ya, meminta bantuan ke penyuluh dan dinas terkait untuk proses pemasarannya dan sertifikasi organiknya, Kak, seperti itu. Nah, itu akhirnya sekarang ya alhamdulillah lumayan sudah ada beberapa kelompok tani yang memang langsung memasarkan eh, apa ya, hasil pertaniannya itu ke konsumen. Jadi memang basisnya itu kelompok tani. Jadi kelompok tani itu apa ya? Mereka menanam yang berbeda-beda. Nanti ada yang bagian pemasarannya di kelompok tani tersebut. Nah, itu nanti memasarkan langsung ke konsumen seperti itu, Kak. Jadi otomatis pendapatannya yang didapat juga agak lebih tinggi seperti itu. Oke, begitu Kak Taufik. Bagaimana? Apakah ada feedback atau pertanyaan lagi? Iya, terima kasih atas jawabannya. Sangat memuaskan. Oke. Terima kasih. Mungkin saya bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Ini ada pertanyaan dari Kak Dahno. Jadi Kak Dahno dari Temanggung bertanya kepada Kak Gous Al-Azam, bagaimana cara memulai pembenihan dari tanaman lokal yang bukan dari daerah sendiri, misalnya luar kota yang NDPL-nya lebih tinggi. Idealnya kita perlu adaptasi kultur dulu keadaan lingkungan kita atau bisa langsung mulai menyemai. Gitu Kak Azam. Mungkin bisa langsung dijawab saja Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, karena kita mau membudidayakan, tapi tanaman yang bukan berasal dari daerah asalnya, tentu kita harus melakukan penyesuaian dulu supaya tanamannya nggak kaget. Kenapa? Seperti tanaman kentang atau tanaman atau daun bawang itu kan ada musim-musim tertentu dia berbunga, ada musim tertentu dia nggak berbunga. Itu juga tergantung sama kondisi lingkungan. Untuk bawang dia lebih cepat berbunga ketika musimnya dingin. Kalau tujuan kita untuk menghasilkan benih, kemudian kita tanam si bawang tadi ke daerah yang panas, tentunya kita tidak akan dapat benihnya seperti itu. Jadi kita harus melakukan penyesuaian seperti itu. Nah, penyesuaiannya itu ada banyak metode, bisa menggunakan bahan kimia atau apa ya, atau kita menyeting atau mengatur kondisi lingkungan. Nah, untuk kondisi lingkungan ini itu apa ya, agak sedikit susah sih seperti itu. Jadi kita harus menyediakan ruang khusus meskipun tidak sekompleks kayak perusahaan. Tapi kita butuh itu untuk membiasakan si tanaman itu supaya dia juga bisa bereproduksi atau menghasilkan biji di daerah yang baru seperti itu. Dan itu juga bertahap. Dan itu tahapnya juga bertahap tergantung kondisi dan tergantung kondisi dan apa ya,
dan maksudnya keadaan yang kita sesuaikan itu emang sudah benar-benar sesuai atau belum seperti itu. Kalau ada satu hal yang hilang atau satu keadaan yang kurang optimal, itu nanti dia berbunganya itu bisa mundur lagi. Gitu. Karena kita bermain dengan suhu, berarti mungkin penggunaan ruangan khusus itu lebih direkomendasikan seperti itu. Eh, Bagaimana Kak Dano? Apakah ada pertanyaan lagi atau tambahan? Ya, mungkin bisa dipahami, Kak. Nanti apa? Maksimalkan adaptasi dulu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dan atas pertanyaannya. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Itu dari Kak Davik Irfan dari Universitas Muria Kudus. Halo Kak Davik Irfan, apakah masih berada di Zoom? Saya, Oke, masih ya Kak ya. Pertanyaannya ditujukan kepada Kak Hariratu Syarifah. Kak, apakah penggunaan pestisida atau obat tanaman kecil sama bisa digunakan pada tanaman besar seperti pohon mangga? Karena pohon mangga saya mengalami pembusukan tengah buah sebelum matang. Mungkin bisa langsung dijawab saja Kak Hariratu Syarifah. Baik, izin jawab ya Kak David. Sebenarnya kalau busuk tengah buah itu kan karena satu karena lalat buah dan dua karena jamur ya, bisa antara itu. Nah, kalau yang ini disebabkan oleh jamur, kan saya belum lihat bentuknya seperti apa. Nah, kalau yang disebabkan oleh jamur itu bisa Kak, bisa jadi untuk perawatannya itu bisa pakai obat tanaman kecil kayak gitu bisa. Nah, kalau untuk yang karena lalat buah itu ya mau nggak mau kita harus kayak membungkusnya satu per satu karena untuk lalat buah sendiri sebenarnya kita ada sih ya pernah ada apa kayak yang buat feromon gitu untuk menarik lalat buah terus kita tangkap. Cuman itu masih ada pro kontranya gitu loh Kak. Kayak nanti kalau berikan feromon malah ya emang ketangkap tapi kan dia mengundang lebih banyak lalat seperti itu. Jadi kalau yang selama ini saya lakukan kalau itu busuknya itu karena lalat buah, ya itu saya bungkusin buahnya satu persatu atau mungkin bungkusinnya setanamannya. Jadi kan ada yang kayak jaring-jaring untuk satu tanaman gitu kan. Kalau tanaman mangga kan pasti tanaman besar. Nah, kalau itu karena jamur itu bisa treatmentnya itu sama kayak tanaman kecil. Jadi untuk waktu pembibitan dikasih mikoriza, untuk pas apa udah besarnya bisa kita semprotkan apa anti jamur. Bahan yang kita bisa cari bahan-bahan anti jamur yang ada di sekitar kita aja, Kak. Tuh. Apakah ada pertanyaan dari penjelasan saya, Kak? itu dosis penyemprotannya lebih besar apa sama seperti tanaman kecil? Untuk dosisnya itu relatif sama, Kak. Jadi nanti waktu pembuatan bahannya itu 1:10, 1 itu untuk bahannya, 10 itu untuk air, lalu difermentasi dan nanti untuk dosisnya itu sama 1:10 juga. Paling nanti yang nggak sama itu di ininya aja kan, apa banyaknya yang kita semprotkan ke tanaman. Kalau untuk dosis pencampuran antara air fermentasinya itu sama. Mungkin nanti di frekuensinya akan lebih banyak di ininya aja penyemprotannya yang udah kita campur itu. Karena kan tanamannya pasti lebih besar ya. Jadi otomatis akan lebih banyak yang kita keluarkan untuk tanaman tersebut. Oke, penjelasannya sudah dimengerti. Terima kasih. Ya, selamat mencoba Kak. Terima Sama-sama. kasih Kak David atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan terakhir nih Kak. Dari Kak Kurnia Rahayu, Universitas Terbuka. Ditujukan kepada Kak Gaus Al-Azam. Saya izin bertanya, maaf mungkin saya orang awam yang mungkin baru terjun ke bidang pertanian. Pertanyaannya, kalau seandainya kita membeli benih yang sudah berdaun, tetapi dari luar kota atau provinsi, kira-kira berapa persen benih akan selamat sampai tujuan? Dan adakah cara khusus agar benih bisa selamat sampai tujuan atau ada kriteria khusus untuk benih yang bisa dikirim ke luar daerah? Terima kasih. Mungkin Kak Azam. Baik, terima kasih Kak Dewi, terima kasih Kak Kurnia atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, jadi benih itu sebenarnya dia dalam bentuk biji, jadi dia nggak punya daun. Tapi kalau bibit dia itu punya daun. Nah,
Kalau kita beli bibit dari luar Jawa, berarti masuknya ke bibit ya, karena ini masuk ke, karena dia punya daun. Kalau kita beli bibit yang ada daun dari luar Jawa, kira-kira bisa selamat nggak sampai ke tujuan? Tentunya bisa, itu tergantung dari metode pengemasan dari si penjual itu. Biasanya disertai dengan metode bahan tanamnya, jadi akarnya masih ada, atau daunnya itu dipangkas sebagian. Kenapa? Kalau daunnya dibiarkan tidak terpangkas, nanti penguapan air di dalam bibit itu akan terkuras cepat ya karena penguapan dari permukaan daun yang luas. Makanya biasanya untuk pengiriman beberapa bibit tanaman itu selain dia dikasih media tanam, daunnya itu juga digunting setengah gitu. Yang semula bentuknya kayak sirip ikan cuma disisakan setengah atau bisa di kurangin atau bahkan ada bibit yang tanpa daun. Biasanya itu batang ya seperti itu buat stek-stek. Terus untuk pertanyaan berikutnya, tadi cara khususnya tadi agar selamat sampai tujuan tergantung metode pengepakannya, pengemasannya. Kemudian untuk kriteria khusus untuk benih yang bisa dikirim keluar daerah, baik berdasarkan prinsip benih yang dijual di pasaran. Benih di pasaran itu kan benih hibrida kan, dia itu tahan bertahun-tahun karena kemasannya itu kan aluminium foil. Nah, kemasan itu sesuai dengan prinsip yang kita diskusikan tadi, syarat untuk biji bisa bertahan lama itu dia harus dingin, gelap, dan kering. Nah, selama kemasannya dia itu mendukung tiga faktor atau tiga kondisi tersebut, mau dikirim kemana saja, insya Allah benihnya aman seperti itu. Jadi tergantung pemilihan bahan kemasannya dan metode apa ya, metode pengepakannya, apakah dia itu ada udaranya apa enggak, karena kan kita harus menjaga kekeringannya juga seperti itu. Eh, Bagaimana Kak Kurnia? Apakah ada pertanyaan? Ada tambahan mungkin? Kak Kurnia. Bagaimana Kak Kurnia? Apakah ada? Oke, terima kasih Oke, Kak. baik. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih teman-teman dan juga Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga atas antusias pertanyaannya. Mungkin di sini karena pertanyaan sudah selesai, saya akan merangkum ya tadi ya secara garis besar saja. Tadi materi yang disampaikan Kak Syarifah sangat luar biasa terkait bagaimana sih kita memanfaatkan pekarangan kita untuk menghasilkan eh, pangan dalam apa untuk memenuhi kebutuhan dalam lingkup keluarga. Masya Allah, kita bisa memanfaatkan mulai dari memanfaatkan barang-barang yang sudah kita miliki dan juga menggunakan limbah-limbah dapur yang ada di sekitar kita. Gitu. Kemudian untuk materi dari Kak Azam tadi menyampaikan bahwa strategi produksi benih mandiri supaya kita tidak terkena jebakan benih ya, di mana kita bisa menghasilkan benih lokal secara mandiri tapi tetap memiliki kualitas F1 ataupun kualitas yang lebih bagus seperti itu. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih Kak Haruto Syarifah dan Kak Azam atas materinya yang sangat luar biasa ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh kakak-kakak yang sudah berkenan hadir sampai akhir sesi webinar kita malam ini ya. Sudah hampir jam 10 malam. Tuh mungkin di akhir sebelum saya tutup, kita foto bersama dulu ya Kak ya. Boleh teman-teman dan juga Bapak Ibu menyalakan kameranya, kita foto dulu. Silakan, berdua sudah ada Kak Iman, Kak Rohman, Kak Deya Gama, ada Kak Dahmo, Kak Enjang, Kak Faiz, ada Kak Nur Muala, Kak Isna, Kak Diana, Kak Ahyana, Kak Faizal, boleh dinyalakan ya Kak kameranya ya. Ada Kak Pinon, ada Kak Endah, Kak David, Kak Kurnia, Kak Lani, Kak Adin, Sopiani, boleh dinyalakan kameranya. Kita foto bersama terlebih dahulu. Baik, Kak Faik foto bareng kucingnya juga ya Kak ya. Oke. Baik, teman-teman semuanya, mungkin saya akan berhitung ya, dari 1 sampai 3, kita nanti akan ada sesi foto 2 kali, insya Allah. Saya akan hitung, boleh disiapkan pose terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1,
2, 3. Baik, terima kasih teman-teman dan Bapak Ibu semua yang sudah menghadiri webinar kita malam hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan tadi bisa bermanfaat dan selamat mengaplikasikan ya Bapak Ibu dan juga teman-teman. Semoga lancar terkait tanaman pekarangannya dan juga benih-benihnya. Dari saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada perkataan ataupun perbuatan yang kurang berkenan di hati. Mungkin cukup dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Untuk teman-teman warahmatullahi mungkin yang apa ini wabarakatuh. nanti kita akan ada ini ya, apa form yang mungkin teman-teman ingin mendapatkan sertifikat bisa mengisi form tersebut dan juga ada beberapa pertanyaan mungkin terkait materi yang mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Oke, nanti juga insya Allah akan tetap ada door prize buat yang jawabannya benar dan juga tercepat gitu. Cukup dari saya. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga kita bisa, ya, bisa tetap stay di grup WhatsApp-nya atau mungkin mau sharing-sharing di grup WhatsApp juga silahkan ya, Bapak Ibu ya, kakak-kakak dan teman-teman semuanya. Selamat malam. Selamat malam Kak dan teman-teman. Izin pamit, terima kasih. Ya, Selamat selamat malam. Terima kasih malam. kembali. Terima kasih Kakak semua. Ya, Sama. terima kasih Kak. Iya. Ya, sehat selalu. Ya, sehat-sehat selalu. Dadah. Nah, tak tutup ya.